Hadirin mohon perhatian, acara sosialisasi dan aktivasi akun belajar ID di Kota Denpasar akan segera dimulai. Demi kenyamanan bersama dan demi ketertiban acara pada hari ini, kami mohonkan kepada hadirin untuk menonaktifkan mode suara di Zoom meeting atau melakukan mute, kecuali memang diizinkan oleh narasumber atau moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Sewaka Dharma. Yang terhormat, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Yang kami hormati, Kapten Komunitas Belajar ID Provinsi Bali. Yang kami hormati, Ko-Kapten Komunitas Belajar ID Kota Denpasar. Yang kami hormati, narasumber sosialisasi dan aktivasi akun Belajar ID di Kota Denpasar. Dan yang kami banggakan, peserta dan hadirin yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kartawara Nugraha Ide kita dapat berkumpul bersama secara tatap maya pada hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, dalam rangka mengikuti acara sosialisasi dan aktivasi akun Belajar ID di Kota Denpasar. Sebelum memandu acara lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Sri Utami Dewi, salah satu pengajar IPA di SMP Negeri 3 Denpasar, dan saat ini salah satu guru penggerak angkatan pertama Kota Denpasar. Hadirin yang berbahagia, kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Demi meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Demi kenyamanan dan ketertiban bersama, silakan menyimak lagu Indonesia Raya dengan mode mute. Panitia kami persilahkan. Hadirin yang berbahagia, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu doa. Berucap syukur kehadapan Idil Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan
untuk bertemu secara tatap maya pada hari ini dan semoga apa yang kita bagikan sekarang dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, khususnya di Kota Denpasar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dan pengarahan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Kemendikbudristek dan Dinas Dikpora Kota Denpasar berkaitan dengan akun belajar ID di Kota Denpasar. Untuk itu kami mengundang Bapak Dr. Insinyur Igusti Ngurah Edi Mulya SE MSI. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sewaka dharma, dan salam merdeka belajar. Terima kasih MC sekaligus moderator, guru penggerak yang saya hormati. Hari ini kita merasa berbahagia, sungkara dalam keadaan sehat, tersenyum semuanya, walaupun dalam pertemuan secara virtual. Mari kita tiada henti-hentinya untuk memanjatkan rasa syukur, sesanti angayu bahagia, puja pangastuti kadapan di Sang Yang Widiwasa. Dalam suasana kita masih bergelut dengan suasana penyelesaian pandemi COVID-19, kita setengkara diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan di dalam melakukan tugas-tugas pengabdian kita, baik sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan, maupun kami di Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar. Tentu komitmen bersama adalah bagian dari upaya kita untuk bersama-sama mengupayakan tata kelola pendidikan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menjadi model yang terbaik, dan tentu kita semakin banyak dapat mengumpulkan praktek-praktek terbaik dari tata kelola pendidikan di Kota Denpasar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khususnya hari ini saya juga ditemani oleh PLT Kabid Pembinaan Ketenagaan dan juga hadir pada virtual meeting ini teman-teman, sahabat-sahabat saya, guru-guru, kepala sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun pada hari ini, sore hari ini, khususnya teman-teman, guru-guru, kepala sekolah, SD negeri dan swasta di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Timur, salam hormat yang melalui virtual meeting pada sore hari ini. Tentu kita berharap kita bisa segera keluar dari pandemi, kita semakin sering nanti bisa bertatap muka secara offline untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan tugas-tugas yang bertalian dengan perumusan-perumusan kebijakan, baik kebijakan umum maupun kebijakan operasional, tentang upaya-upaya kita memajukan dan meningkatkan tata kelola pendidikan di Kota Denpasar, baik yang secara inline, bersentuhan langsung kebijakan Kemendikbud maupun kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan pemerintah Kota Denpasar. Hari ini sekali lagi pada kesempatan yang baik ini kita yang mengajak Bapak Ibu semua, mari kita terus
menata hati, menata niat, menata batin, dan menata semangat kita untuk tidak pernah surut menunjukkan upaya-upaya kita melakukan perbaikan-perbaikan, koreksi-koreksi, dan juga kita siap sebagai agen perubahan mewujudkan tata kelola pendidikan yang sekali lagi kita harapkan semakin baik di Kota Denpasar ini. Bapak Ibu, bahwa kebijakan Kemendikbudristekdikti dan kita juga di kota maupun di pemerintah provinsi sesungguhnya sangat segaris, inline. Tentu dalam suasana pandemi khususnya kita memang memberlakukan kurikulum yang flexibility. Jadi ada sebuah penyelenggaraan proses belajar mengajar yang menganut kepada asas kurikulum fleksibilitas. Nah, tentu kurikulum fleksibilitas atau kurikulum kalau dikatakan darurat nanti kesannya sangat seperti suasananya gawat sekali gitu ya. Suasananya gawat sekali. Tetapi apapun itu intinya bahwa baik nanti pembelajaran secara offline maupun secara virtual daring, baik dalam suasana pandemi maupun nanti setelah pasca pandemi, kita berharap bahwa struktur pembelajaran kita adalah menganut kepada prinsip dan filosofi merdeka belajar. Jadi prinsip merdeka belajar inilah yang banyak menganut asas-asas atau domain-domain tentang sinergi, kolaborasi, prinsip-prinsip demokratis, ya, prinsip-prinsip mendorong kreativitas, mengupayakan siswa-siswa kita menjadi peserta didik yang aktif, proaktif, dan tentu menempatkan posisi para guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, itulah sebenarnya ending besar dari apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran ke depan. Oleh karena demikian, saya ingin mengajak Bapak Ibu di setiap kesempatan kita melantunkan, menggelorakan, menyemangati kita semua dengan salam merdeka belajar. Melalui prinsip merdeka belajar, sesungguhnya kita berharap bahwa anak-anak kita, murid-murid kita menjadi senang dan bahagia apabila memasuki ruang pembelajaran, baik secara online maupun secara offline. Itulah salah satu prinsip dari Taman Siswa yang selama ini kita kenal dalam sejarah, bahwa Taman Siswa adalah prinsip dari pembelajaran di era Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, tentu ke depan, sekali lagi, memasuki area atau ruang pembelajaran, murid-murid, siswa-siswa merasa senang, bahagia, tersenyum. Kemudian guru-guru juga menempatkan dirinya sebagai fasilitator, motivator, dan edukator, sehingga layak disebut sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, secara pelan-pelan, secara gradual, kita memang memerlukan proses. Proses inilah yang dikenal dengan proses perubahan. Kita harus dekat dengan prinsip-prinsip dinamisasi. Jadi tidak boleh lagi saklek dengan asas-asas statis. Tetapi kita harus dekat dengan prinsip-prinsip sekali lagi dinamisasi. Dinamisasi sangat dekat dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah bagian dari upaya kita mulai nyaman dengan area perubahan. Kita harus lepas dari zona nyaman yang selama ini kita miliki. Nah, oleh karena demikian, platform-platform di dalam proses pembelajaran juga bergeser, mengalami perubahan-perubahan. Dan hari ini saya senang dan bahagia bahwa Kemendikbudristekdikti telah menggandeng, menginisiasi, menyemangati kita dalam sebuah platform belajar dengan sebuah akun belajar.id yang difasilitasi oleh Google ya, Google. Jadi platform ini adalah platform yang diharapkan menjadi efektif dan efisien. Hari ini saya senang, tadi saya dengar, saya lihat di screenshot ini ada di screen ya, di share screen ini ada teman-teman yang bertindak sebagai narasumber nantinya, ada teman-teman sahabat-sahabat saya yang juga akan bertindak berposisi sebagai captain dan co-captain ya dari sebuah komunitas belajar.id ini. Dan tentu sekali lagi saya menyampaikan salam hangat dan salam hormat kepada seluruh inisiator dalam kegiatan ini, sehingga
kita ingin satu melihat bahwa siapa saja pelaku tata kelola pendidikan memang harus benar mencintai perubahan. Nah, platform yang disusun dalam bingkai digitalisasi pendidikan menggunakan akun belajar, nah tentu adalah benang merah yang tidak dapat kita tinggalkan di era globalisasi ini. Prinsip digitalisasi dekat dengan modernisasi. Modernisasi masuk di dalam ranah globalisasi. Oleh karena demikian, penggunaan teknologi informasi dalam kelas digitalisasi menjadi sebuah keharusan saat ini. Dan platform akun pembelajaran yang disiapkan dengan kita dapat mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran adalah sebuah akun elektronik dan dengan berbagai domain, juga mungkin subdomain belajar.id ya, yang menjadi ranah kita untuk menjadi ruang diskusi, menjadi ruang monitoring, menjadi ruang evaluasi bagi kita semua untuk sekali lagi pada akhirnya akan memiliki sebuah standar operating prosedur, standar pelayanan minimal, dan standar-standar sebuah standar minimal dari sebuah proses pembelajaran yang kita miliki. Sasaran akun pembelajaran saat ini adalah para peserta didik PAUD, SD, termasuk program pendidikan non formal, kejar paket ABC, SMA, SMK, pendidikan khusus, SLB, ya, tentu juga sampai kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun saat ini sedang gencar mendorong tata kelola universitasnya menjadi tata kelola universitas yang baik atau good university, good university governance, dan kita pun akan mendorong tata kelola sekolah kita menjadi good school governance. Nah, salah satu caranya adalah dengan digitalisasi melalui akun belajar ini. Akun pembelajaran belajar.id, saya mengapresiasi, saya senang dan bahagia. Saya menyampaikan penghargaan kepada Kemendikbudristek, kemudian kepada vendor dari belajar.id, kemudian kepada komunitas. Nah, positioning peran Dinas Pendidikan sebagai admin belajar.id ini adalah menggugah, mengaktifasi, mendorong, memotivasi, kemudian mensosialisasikan seperti saat ini, ya, dan sekaligus nanti akan melakukan evaluasi. Dalam proses aktivasi, sosialisasi, dan evaluasi, kata kuncinya ada pada proses edukasi dan pendampingan. Saya yakin dan percaya teman-teman di Satuan Pendidikan SD sudah banyak kali melakukan dan menguji coba akun pembelajaran ID ini. Tapi hari ini kita ingin kembali kita ingin tancapkan kesamaan pandang dan pikiran sama kita bahwa Mendikbudristek, berita provinsi, kota memiliki prinsip haluan segaris untuk menciptakan sebuah format pembelajaran belajar. Nah, Nike. Jadi tadi ada peran Dinas Pendidikan, ada peran kepala sekolah dan atau pendidikan sebagai admin.id. Saya mohon kepada kepala sekolah baik yang saat ini bisa hadir maupun yang sempat hadir, tolong sekali lagi juga mendorong, mengaktifasi bahwa semua keluarga besar pendidikan Bapak Ibu yang ada di sekolah, ya, guru, siswa, dan termasuk tenaga kependidikan memiliki rasa untuk saling peduli mendistribusikan akun pembelajaran ini, sehingga betul-betul ruang aktivasinya akan sangat baik. Kemudian juga mendorong sosialisasi, yang kurang didampingi, yang memiliki kemampuan lebih harus siap membagi, dan seterusnya, sehingga pola sosialisasi kita tidak menjadi sosialisasi yang kaku, yang saklek, tetapi sosialisasi yang betul-betul memiliki asas fleksibilitas, tetapi cepat berproses dan cepat bisa diaplikasikan. Prinsip sosialisasi adalah applicable prinsip. Jadi mari kita mempercepat proses aplikasi.
hal-hal yang applicable yang kita lakukan. Jadi kita tidak lagi tataran menuju angan-angan, tetapi kita berusaha pada prinsip offline, aplikasi. Kemudian apapun yang lakukan harus kita lakukan. Oke. Dalam evaluasi itu bukan berarti bahwa yang kurang singkirkan, tidak. Tetapi bagaimana kita sama-sama mengisi, berbagi dalam forum evaluasi. Sekali lagi yang lebih mohon berbagi, yang masih perlu harus dilengkapi mohon setiap saat siap untuk menerima komunikasi diskusi dari teman-teman, baik dari komunitas maupun dari kapten dan co-kapten dan seterusnya. Jadi itu peran dinas pendidikan, peran kepala sekolah, juga ada peran komunitas. Nah, komunitas ini Aston Karya dibentuk komunitas ini, ya. Prinsip komunitas ini adalah prinsip dari sinergi dan kolaborasi di dalam mensukseskan program pendidikan dalam tata kelola pendidikan. Saat ini dalam prinsip Merdeka Belajar, peran komunitas itu memiliki peran yang strategis dan penting karena harus membangun sinergi, harus membangun kolaborasi. Ya, guru penggerak yang diciptakan dalam sistem Merdeka Belajar itu adalah satu alat saja untuk mempercepat proses, ya, sebagai mediator. Tetapi peran stakeholder pemangku kepentingan sangat memiliki domain yang lebih penting. Artinya apa? Artinya semua pihak harus terlibat. Komunitas belajar ini adalah bagian dari komponen masyarakat atau komunitas masyarakat yang memiliki kepedulian, perhatian, dan prinsip yang sungguh-sungguh di dalam mendorong aktivasi dari akun pembelajaran.id. Jadi mohon pemerintah daerah ada di sana, pemerintah pusat ada di sana, akademisi perguruan tinggi melakukan evaluasi, peran dunia usaha ada karena ada Google Workspace for Education, ini adalah bagian inisiasi dari pelaku dunia usaha. Kemudian peran media juga ada di sini. Buktinya kita bisa hari ini melakukan pertemuan virtual meeting. Nanti ada channel YouTube dan sebagainya. Ini adalah bagian dari sebuah proses pendekatan kita dengan media online dan sebagainya. Jadi prinsip dan kerjasama sinergi pentahelix yang berkali-kali sudah saya sampaikan di dalam setiap kesempatan ini kita buktikan hari ini. Ada peran pemerintah dan pemerintah daerah, ada peran perguruan tinggi, ada peran komunitas masyarakat atau masyarakat melalui komunitas belajar. Ada peran dunia usaha melalui Google Workspace ini, kemudian ada peran media. Nah, di sini kita lihat sebuah platform terbaru, teranyar dari flowchart ini di screen saya ingin menyajikan kepada Bapak Ibu. Ini prinsip kolaborasi seperti inilah ke depan menjadi sebuah kunci. Jadi key factor dari sebuah kesuksesan transformasi pembelajaran digital. Pembelajaran digital dari non-digital menuju digital adalah sebuah proses transformasi juga. Saat ini yang sedang beken adalah bagaimana kita mendorong di setiap ajang itu melakukan festival transformasi. Ada festival transformasi sektor keuangan. Saya berharap ada festival transformasi di bidang pendidikan. Siapa saja yang ingin bertransformasi, dialah menjadi pemenang di dalam pengelolaan pendidikan. Dan kita berharap anak-anak kita, murid-murid kita adalah menjadi pemenang karena mereka bisa hadir di dalam transformasi ini dan mereka akan menjadi pemilik masa depan negeri ini. Kalau tidak mau bertransformasi, maka sekali lagi mereka akan ketinggalan dalam berbagai kesempatan. Jadi sekali lagi sini ada dinas pendidikan, ada sekolah, ada komunitas belajar, kemudian ada prinsip-prinsip kolaborasi dan sinergi dengan komponen-komponen lainnya, kemudian disiapkan alatnya, tools-nya dengan akun belajar.id. Jadi sekali lagi, akun pembelajaran belajar.id ini adalah alat, tools. Kalau alat ini tidak digerakkan, maka transformasi pembelajaran digital itu tidak tercapai. Ya, kalau hanya berhenti pada akun pembelajaran penciptaan akun pembelajaran titik, jadi .id-nya menjadi titik, jadi tidak terjadilah transformasi. Transformasi pembelajaran digital adalah gerakan bersama. Jadi inisiasinya sudah dilakukan, mediasinya sudah diciptakan, mari kita melakukan gerakan bersama. Jadi salam hormat dan semangat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah,
di Satuan Pendidikan SD, guru-guru semuanya di Kota Denpasar, mari menjadi contoh dalam proses transformasi pendidikan. Selamat melaksanakan diskusi sore hari ini. Selamat berbagi pengalaman dan cerita. Dan saya berharap nanti ke depan akan semakin banyak dilakukan pembuktian sinergi dan kolaborasi. Saya yakin dan percaya Denpasar harus menjadi role model dan tempat praktek-praktek terbaik dari tata kelola pendidikan. Salam hormat saya kepada seluruh komunitas belajar melalui Kapten dan Co-Kapten. Kemudian salam hormat saya kepada keluarga besar Kemendikbudristek dan juga perancang dari akun pembelajaran belajar.id ini melalui Google Workspace for Education yang sekali lagi membuktikan bahwa semua pihak, semua komponen memiliki kepedulian dalam membangun sono pendidikan kita yang semakin baik. Selamat bertugas, selamat berinisiasi, selamat sekali lagi melahirkan transformasi baru. Saya berharap bahwa coba kembali ada salah satu screen di tempat yang kita siapkan ini. Ada sebuah proses disrupsi ya. Ke depan. Ada proses disruption yang terkenal sekarang disruption. Sebelum Pak Nadiem Makarim itu, sebelum Pak Menteri ya. Sebelum Pak Menteri, Bapak Ibu, mohon maaf, kenapa transformasi dalam pelajaran ini sangat penting karena ke depan di era tantangan globalisasi ini ya, itu ada sebuah pekerjaan yang mengalami disruption. Jadi kehilangan yang kita tidak sadari. Ya, Bapak Ibu sudah melihat ojek. Sebelum ini coba ada nggak? Yang disruption itu kayaknya ada kemarin. Disrupsi. Jadi ada profesi-profesi yang ke depan di era tantangan globalisasi dan IT ini tidak bisa akan mengambil peran. Tidak bisa mengambil peran karena kehilangan. Ya, karena kehilangan. Seperti contoh misalnya kenapa Menteri Nadiem Makarim ini lompatan luar biasa melahirkan Gojek, sehingga Gojek konvensional ketinggalan. Itu namanya disrupsi. Ya, kemudian di perbankan terjadi pemanfaatan teknologi informasi sehingga nanti teller ya di bank-bank itu akan berkurang, terjadi disruption. Kemudian juga kolektor tabungan menjadi kurang karena semua orang mentransfer tabungannya lewat alat digital. Jadi ada profesi-profesi yang hilang, disruption. Nah, saya berharap ke depan tidak ada profesi guru yang disrupsi gitu. Tidak ada. Oke, artinya apa? Karena guru-guru siap menjadi agen perubahan, siap bertransformasi, sehingga selalu menampilkan tata cara, tata kelola, tata laksana pendidikan yang tidak lekang oleh waktu, tetapi tidak juga dimasuki disrupsi. Nah, ini nih statement dari UNESCO. UNESCO itu adalah sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menaungi jadi di bidang edukasi. United Nations for Education. Ya, jadi beliau ini memiliki sebuah pandangan bahwa saat ini kita sudah memasuki aspek disruption. Artinya yang hilang, profesinya yang hilang, kebiasaan yang hilang, ya, laksana yang hilang, tata kelola yang hilang, karena memang kita masuk kepada proses transformasi. Digitalisasi salah satu. Jadi salah satu pencipta disruption itu digitalisasi. Nah, UNESCO melihat bahwa saat ini kita, artinya sebelumnya kita belum pernah melihat atau menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Kalau dulu kita tabu dengan proses PJJ, pendidikan jarak jauh, virtual meeting, Zoom meeting, online system, dan seterusnya. Dan saat ini pandemi mengajarkan kita bahwa ada disrupsi pendidikan yang hilang, pola yang hilang, belajar manual menjadi semakin hilang, dan masyarakat menjadi semakin nyaman dengan menggunakan pembelajaran
ala teknologi informasi, ya, nanti menggunakan akun pembelajaran dan sebagainya. Tetapi, mohon maaf, tentu di sisi lain bahwa teknologi informasi IT itu adalah bagian dari faktor enabler. Jadi enabler, faktor enabler itu adalah apa? Fasilitator. Tetapi faktor kunci lainnya adalah bagaimana kita membangun komitmen dan jati diri murid-murid kita menjadi profil pelajar Pancasila. Ingat itu. Jadi ini yang tidak bisa ditergantikan. Ya, disrupsi dari segi tata cara pembelajaran, tetapi jati diri, mental, jiwa Pancasila pelajar Indonesia tidak bisa tergantikan. Itulah profil pelajar Indonesia, yakni pelajar Pancasila. Oleh karena demikian di Indonesia sangat cocok nanti diterapkan pola pendidikan merdeka belajar. Oke, terus yang Pak Menteri, Setelah ini ada Pak Menteri, ya, ada Pak Menteri. Nah, ini masa pandemi adalah kesempatan emas untuk melakukan lompatan dalam pendidikan khususnya teknologi. Nah, ini betul. Jadi karena tadi sudah kita tahu bahwa UNESCO saja menyoroti disruption, kita secara tidak sadar bahwa ketika pandemi ini kita sudah berlompat menggunakan teknologi informasi yang selama ini sangat langka. Rapat-rapat menggunakan teknologi informasi. Pertemuan-pertemuan besar menggunakan teknologi informasi. Sehingga semuanya tetap berjalan dengan baik. Hanya saja sekarang kita masih pada rasa kok tidak pernah bertemu secara lain. Sama dengan siswa-siswa kita, kenapa juga sekarang diberikan pilihan PTM terbatas oleh Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim. Karena apa? Karena menumbuhkan pelajar Pancasila itu memerlukan hal-hal implementasi pada sisi jati diri masyarakat Indonesia, membentuk komitmen, dan di Bali dikenal dengan prinsip paras paros, salunglung sembayang tarte, sarpenai. Jadi ada prinsip-prinsip lokal genius yang harus mendampingi lompatan teknologi informasi. Harus ada aspek-aspek nilai kearifan lokal yang mendampingi proses perubahan. Maka Bapak Ibu, saya berharap menjadi pencermatan kita bersama bahwa teknologi informasi adalah faktor enabler, jadi alat mempercepat. Tetapi faktor-faktor jati diri, komitmen, dan nilai-nilai kearifan lokal menjadi kunci lainnya untuk kita bisa memenangkan persaingan pada era globalisasi ini. Yang kira demikian dari Titiang. Selamat bertugas sekali lagi, dan dengan memohon bimbingan Idesa Yang Mulia Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini maka rangkaian sosialisasi apa-apa, pelatihan, sosialisasi, mediasi, penerapan akun pembelajaran belajar.id, saya nyatakan dimulai dan dibuka secara resmi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam merdeka belajar. Sukses. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sudah kita simak bersama sambutan sekaligus pengarahan dari beliau. Dan tentunya kehadiran beliau di tengah-tengah kita membawa semangat yang positif bagi kita semua untuk meningkatkan aktivasi akun belajar ID di Kota Denpasar demi kemajuan pendidikan di Kota Denpasar. Kita akan melahirkan generasi muda penerus bangsa dengan profil pelajar Pancasila tanpa mengurangi makna dari lokal genius yang ada di Kota Denpasar. Bapak Kepala Dinas, kami mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, Bapak Komang, saya mohon izin untuk memandu. Ada 4 slide. Slide pertama. Selanjutnya, slide kedua. Selanjutnya, slide ketiga. Dan terakhir, slide keempat.
Baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk menyapa Bapak PLT Kepala Bidang Ketenagaan, Bapak Inyoman Suryawan ST, yang sudah mendampingi PLT Kadisdikpora Kota Denpasar. Bapak Kadis, kami mohon untuk melanjutkan acara. Apabila Bapak ada kepentingan yang tidak kalah penting dari kegiatan hari ini, kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom meeting. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kami mengundang saat ini SD negeri dan swasta wilayah Denpasar Utara dan Denpasar Timur untuk esok hari Jumat 22 Oktober 2021 kami mengundang SD negeri dan swasta wilayah Denpasar Selatan dan Denpasar Barat. Kemudian Sabtu 23 Oktober 2021 kami mengundang SMP negeri dan swasta di Kota Denpasar dalam acara sosialisasi dan aktivasi akun belajar ID. Akun pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, serta dapat digunakan oleh peserta didik jenjang PAUD, SD kelas 1 sampai kelas 6, jenjang SMP, jenjang SMA, jenjang SMK, kejar paket A, B, C, dan SLB. Serta diterbitkan juga untuk pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, serta dinas pendidikan. Akun belajar digunakan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Bagaimana mengoptimalkan akun pembelajaran G Suite for Education untuk pembelajaran dan mengintegrasikannya dengan aplikasi pendukungnya? Mari kupas tuntas Google Workspace for Education sesi 1 bersama kami hari ini, Kamis 21 Oktober 2021. Pada sesi pengimbasan kali ini, kami akan mengundang narasumber hebat, yaitu Kapten Provinsi Bali, Bapak Komang Budi Atnyana. Selanjutnya kami juga akan mengundang Bapak Dewa Made Yuda Andika dan Bapak Imade Agus Suputra Hiasa. Pada kloter pertama, beliau akan menyampaikan mengenal akun pembelajaran belajar.id, cara aktivasi akun pembelajaran, pendistribusian akun pembelajaran, melakukan reset password, dan download status aktivasi akun belajar.id. Bapak Ibu peserta sosialisasi dan aktivasi, demi kelancaran dan ketertiban untuk tanya jawab akan dilakukan pada masing-masing sesi. Jadi setiap di akhir sesi boleh melakukan Q&A, namun demi kenyamanan kita bersama, alangkah baiknya pertanyaan diajukan pada kolom chat terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan membacakan selaku moderator dan akan menyampaikan kepada penyaji. Nanti penyaji akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami mengundang Kapten Bali, Komang Budi Atnyana. Silakan. Oke, terima kasih Ibu MC, Bu Putu Sri Utami, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur I Gusti Ngurah Edi Mulya SE MSI selaku PLT Kadisdikpora di Kota Denpasar ya. Nah, pada kesempatan ini izinkan Ibu Bapak saya nama lengkap Bapak Komang Budi Atnyana selaku Kapten Komunitas Belajar.id. Sebenarnya begini Bapak, Belajar.id ini sebuah akun pembelajaran resmi yang diterbitkan oleh GTK Kemendikbudristek. Nah, untuk peraturannya dan sebagainya, Ibu Bapak bisa buka yang namanya situs ini, portal ini. Silakan Ibu Bapak buka portal belajar.id. Di sana Ibu Bapak akan temukan peraturan Sesjen dan peraturan yang lainnya yang mendukung kegiatan kita hari ini. Nah, next. Jadi Ibu Bapak, untuk saya ini akan share screen ya. Oke. Next, Pak. Ya. Jadi Bapak, apa sih tujuan program belajar.id? Jadi saya sangat senang sekali ini bertemu dengan Ibu Bapak dari
Kota Denpasar ya, dari jenjang TK, SD, SMP, admin dan guru serta kepala sekolah saya lihat tadi ya. Jadi Ibu Bapak, tujuan program belajar.id ini adalah kita sebagai admin, terutama kita sebagai admin itu bisa menginspirasi, mengakses, mengekspansi atau expand dan mengukur dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Ya, ini jadi Bapak selaku admin belajar ini memiliki standar yang sama ya, baik admin di SD, SMP, TK, terutama juga yang di SMA dan SMK, bahwa Bapak memiliki kemampuan atau kompetensi yang menginspirasi, mengakses, mengekspansi dan mengukur. Oke, jadi tujuannya adalah bagaimana Ibu Bapak memanfaatkan akun pembelajaran ini, intinya sebenarnya sederhana sekali Bapak. Jadi Bapak selaku admin nanti itu bisa mengenal, mendistribusikan, menggunakan dan memonitor kegiatan akunnya ini. Nah, mengapa sih kita menggunakan akun belajar.id? Ibu Bapak, jika Ibu Bapak menggunakan akun belajar.id yang berbasis Google Workspace for Education, nah ini mesinnya ini sebuah perusahaan besar ya Ibu Bapak yang namanya Google. Siapa yang tidak kenal Google? Kalau kita mencari sesuatu, kita selalu menyebut namanya googling. Nah, untuk Google itu mengeluarkan yang namanya Google Workspace for Education, dan untuk pendidikan di Indonesia, GTK Kemendikbudristek itu mengeluarkan yang namanya yaitu domain akun belajar.id, sebuah akun pembelajaran untuk guru dan siswa. Jadi tujuannya adalah akun belajar.id ini tujuannya mempermudah. Tujuan utama adalah mempermudah, simplify, mempermudah menggunakan fitur classroom, video call. Nanti video call itu kita punya namanya Google Meet, email, dan penyimpanan data. Ibu Bapak, penyimpanan data kalau Ibu Bapak buka namanya akun belajar.id, jika dibandingkan dengan akun pribadi Ibu Bapak, itu jelas sekali berbeda. Coba Ibu Bapak buka akun Gmail pribadinya. Di sana kapasitasnya hanya 15 GB. Sedangkan kalau Bapak menggunakan akun belajar.id, wah, ini kapasitasnya janganlah ditanya. Itu unlimited Ibu Bapak. Nah, kalau selama ini Ibu Bapak memberikan tugas ke siswa melalui Google Classroom akun biasa, itu ada tugas-tugas gambar itu menumpuk di sana Ibu. Otomatis nanti akun pribadi Ibu Bapak yang biasa Ibu Bapak gunakan untuk akses di HP, di smartphone-nya itu menjadi kapasitasnya terbatas sekali. Nah, sekarang apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, masalah pembelajaran jarak jauh. Ibu Bapak, akun belajar.id itu mengatasi yang namanya memori penuh dan lambat. Karena jika Ibu Bapak menggunakan akun pribadi, tentu saja ini masalah yang sangat krusial, yaitu memori penuh dan lambat. Sedangkan kalau Ibu Bapak menggunakan akun belajar.id, kapasitasnya janganlah ditanya. Ibu Bapak silakan nanti aktifasi akun belajarnya. Kemudian, nah kalau selama ini kita kalau meminta data itu selalu meminta menggunakan yang namanya colokan flash disk. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak selama ini minta data, teman, minta data ulangannya, minta data kepegawaian, terutama yang admin pegawai ya, Ibu Bapak, itu pasti akan mengalami yang namanya virus. Nah, ini kita antisipasi dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, Ibu Bapak, dan ini lanjut, jika Ibu Bapak kehilangan laptop, kehilangan gawai, kehilangan gadget, Ibu Bapak datanya tersimpan dengan baik. Kalau selama ini Ibu Bapak data satunya security data ya, keamanan data itu sangat penting sekali Ibu Bapak saat ini. Ya, jika kehilangan laptop, HP, dengan data kita tersimpan di akun belajar.id, data kita itu tidak hilang meskipun laptop kita hilang. Cuma Ibu Bapak hanya akses melalui akun belajar.id, login lagi di gawai yang lain, itu data kita sudah kembali normal. Inilah data diakses dengan kapasitas tanpa batas. Data bebas virus dan cepat diakses. Data aman diakses di berbagai perangkat. Inilah kelebihan daripada menggunakan akun belajar.id yang berbasis Google Workspace for Education. Jadi Bapak, silakan nanti perhatikan bagaimana cara aktifasi akun belajar.id ini dan dapatkan manfaatnya. Sekali lagi dapatkan manfaatnya. Nah, selanjutnya Bapak, selain keamanan ini bisa diakses di berbagai tempat. Contoh begini, jika Ibu Bapak selama ini kan mobile sifatnya, artinya pergi kemana-mana dengan menggunakan HP. Jika Ibu Bapak sudah terkoneksi menggunakan akun belajar.id, data Ibu Bapak yang selama ini tersimpan di laptop sekolah, itu Ibu Bapak tinggal ambil saja, tinggal login aja menggunakan akun belajar.id di HP-nya. Ibu Bapak, tata kelola manajemen sekolah itu terutama menggunakan drive bersama itu sangat penting sekali.
Nah, di akun belajar.id ada yang namanya Drive bersama. Itu bisa digunakan untuk tata kelola administrasi. Nah, kelebihan akun belajar.id yang lain yaitu penyimpanan data tanpa batas. Coba perhatikan Ibu Bapak. Oke, paling gampang buka HP-nya. Ya, di sana kalau Ibu Bapak menggunakan HP Android, smartphone Android itu pasti punya yang namanya fitur Drive. Coba Ibu Bapak menggunakan buka Drive-nya dengan menggunakan akun pribadi. Di sana terlihat hanya dibatasi 5 GB. Kalau Ibu Bapak menggunakan akun belajar.id dengan berbasis Google Workspace for Education, itu data menyimpan filenya tanpa batas. Jadi Ibu Bapak bisa menaruh tugas-tugas siswa, menaruh data kepegawaian kita di sini di akun belajar.id. Ya. Kemudian, nah nomor 2, fiturnya Ibu Bapak canggih sekali. Kalau Ibu Bapak memanfaatkan akun belajar.id, Ibu Bapak bisa mendapatkan fitur-fitur yang seperti ini. Di Google Classroom, terutama di Google Classroom, jika Ibu Bapak membuka atau membuat Google Classroom dengan menggunakan akun belajar.id, secara otomatis, sekali lagi secara otomatis, itu sudah ada yang namanya Google Meet. Nah, coba Ibu Bapak bandingkan dengan menggunakan akun belajar biasa. Akun biasa ya, akun Gmail biasa di Google Classroom. Ada tidak yang namanya Google Meet di sana? Tidak, Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak menggunakan akun belajar.id, itu Google Meet-nya, itu kapasitasnya 100, kemudian unlimited juga waktunya. Nah, Ibu Bapak bisa mengadakan pertemuan ke siswanya atau rapat-rapat di sekolah menggunakan akun belajar.id ini. Ibu Bapak kalau selama ini pembelajaran jarak jauh atau rapat-rapat di masa pandemik ini, cobalah Ibu Bapak menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet ini apa ya? Itu bisa digunakan oleh siapapun, gampang settingnya. Settingnya itu sangat gampang. Nanti mungkin Pak Dewa Yuda atau teman saya yang akan memaparkan bagaimana sih cara menggunakan Google Meet. Sangat sederhana sekali, cuma Ibu mainannya cuma klik saja. Canggih sekali Bapak ya. Nah, kemudian ini yang paling penting. Karena paling krusial saat ini adalah security data, keamanan data. Ibu Bapak, kalau selama ini kita meminta data ke temannya itu menggunakan flash disk, meminta data itu di-share dalam bentuk file, itu tentu saja akan memberatkan gawai atau perangkat kita. Dengan menggunakan akun belajar.id, kita simpan filenya di Drive, kita hanya share link saja. Share link. Dengan cara share link itu bisa membuat gawai atau HP kita itu menjadi ringan, Mbak ya. Itu sangat ringan karena tidak terbebani oleh file yang menumpuk di sana. Kemudian kita juga tidak was-was. Ini selama ini kalau kita minta data ke teman pasti selalu was-was. Tidak ada virus, tidak ada trojan, tidak ada spam, tidak ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di kalangan Ibu Bapak ketika minta data. Jadi dengan menggunakan akun belajar.id, semua data Ibu Bapak itu aman. Dan tentu saja ini terintegrasi dengan pekerjaan Ibu Bapak. Jadi intinya security data, keamanan data itu adalah pertaruhan nama besar daripada Google Workspace for Education, Google. Nah, Ibu Bapak, cobalah Ibu Bapak sekarang buka akun belajar.id. Nanti secara aktivasinya nanti dibantu oleh teman saya. Jadi, kalau Ibu Bapak buka akun belajar.id dan akun pribadinya, itu akan bisa temukan perbedaan. Yang sangat jelas sekali adalah di Google Classroom. Di Google Classroom, fitur Meet itu langsung tersedia. Ibu Bapak hanya tinggal klik aktifkan. Sini sistemnya itu tidak seribet menggunakan fitur meeting yang lain ya. Ibu Bapak tinggal klik aja. Share link ke siswanya tinggal klik aja. Gampang Ibu Bapak. Jadi akun belajar ini sebenarnya begini. Kenapa sih kita GTK Kemendikbud itu memberikan akun belajar.id? Ini supaya memudahkan kita. Guru-guru yang sudah pusing seabrek dengan tugas administrasi, mengadakan pelaksanaan pembelajaran PJJ, diperkenalkan fitur-fitur yang canggih-canggih, namun kalau ribet, aduh, siapapun pasti pusing menggunakannya. Jadi Ibu Bapak, akun belajar.id ini mempermudah pekerjaan Ibu Bapak untuk melaksanakan tatap maya kepada siswa, untuk melaksanakan rapat dengan kolega Ibu Bapak di sekolah. Begitu Ibu Bapak ya. Oke, next mungkin Pak Agus. Jadi Ibu Bapak, coba ya nanti Ibu Bapak selaku admin, itu tolong dimonitoring, diajak teman-temannya di sekolahnya untuk aktivasi ini. Aktivasi akun belajar.id.
Karena dengan aktivasi inilah kita bisa memanfaatkan penggunaan daripada akun belajar.id. Akun belajar.id ini adalah berbasis Google Workspace for Education. Kalau dulu namanya G Suite for Education, Pak. Nah, kalau sekarang itu sudah dicanggihkan lagi namanya Google Workspace for Education. Nah, Ibu Bapak, oke. Kalau saya izin share screen sendiri, Pak Agus. Jadi saya sendiri izin share screen. Bagaimana sih? Benar sih apa yang dikatakan oleh Bapaknya? Nah, coba saya akan masuk ke akun pribadi saya dulu. Nah, coba Ibu Bapak masuk ke sini di akun pribadi saya. Coba lihat, perhatikan Ibu Bapak. Di akun pribadi saya, itu storage untuk drive-nya itu hanya 15 GB dan ini sudah penuh. Oke. Nah, ini coba perhatikan, ini sudah muncul. Oke, sudah muncul. Nah, perhatikan Bapak, di sana sudah kelihatan hanya 15 storage-nya hanya 15 GB, Pak. Dan ini tidak ada drive bersama di sini. Ini kalau kita menggunakan akun pribadi. Kalau kita menggunakan akun pribadi untuk buat Google Classroom, coba lihat. Ini tidak ada yang namanya Google Meet di sini. Ya. Coba kita bandingkan dengan menggunakan akun belajar. Nah, ini akun belajar. Akun belajar, oke, coba saya akan masuk ke akun belajar.id. Dia ada namanya drive bersama. Ada namanya drive bersama. Drive bersama ini kita bisa gunakan, nah ini Pak. Kita bisa seperti ini. Saya di sekolah itu namanya ruang online data administrasi ya. Ini kita bisa gunakan drive akun belajar.id ini untuk tata kelola administrasi sekolah. Jadi ini bisa digunakan untuk tata kelola administrasi sekolah. Proses pembelajaran, manajemen, dan lain sebagainya seperti ini. Ini Ibu Bapak yang ditunjuk menjadi admin, ini silakan pergunakan drive bersama seperti ini. Jadi kita bisa gunakan untuk tata kelola manajemen. Manajemen Ibu Bapak ya, tata kelola manajemen. Jadi file-file itu kita bisa simpan di sini. Sampai file tahun berapapun kita bisa akses di sini Ibu Bapak. Nah, selanjutnya coba kita masuk ke Google Classroom. Oke, Google Classroom. Ya. Coba kita masuk ke Google Classroom. Oke. Nah, kalau Ibu Bapak masuk ke akun belajar.id Google Classroom, ini otomatis Ibu Bapak ada Google Meet. Ibu Bapak mainannya hanya klik, ini aja, klik. Nah, seperti itu. Jadi sudah gampang, Bu. Jadi penggunaan Google Meet itu gampang sekali. Nah, seperti ini. Jadi Ibu Bapak tidak perlu atur ini itu, cuma langsung klik aja sama siswa, langsung dah Google Meet seperti ini. Meeting sama siswanya. Seperti ini Bapak. Jadi sangat sederhana sekali Pak penggunaan daripada akun belajar ini, terutama untuk admin, terutama untuk ibu guru. Silakan pergunakan ya. Ini drive akun belajar saya Pak ya. Ini saya menyimpan semua tugas siswa itu di sini Pak. Oke. Di sini. Dan Ibu Bapak, kalau tadi sudah mengadakan Google Meet dengan siswanya, itu tersimpan otomatis kalau recording di sini. Wah, apalagi ditunggu Ibu Bapak. Nah, untuk Ibu Bapak yang menjadi admin sekarang yang lagi pelatihan, silakan pergunakan akun belajar.id ini untuk untuk proses pembelajaran, untuk penyimpanan data, dan untuk tata kelola administrasi sekolah seperti ini yang saya miliki. Ini best practice-nya ya. Jadi Ibu Bapak kalau proses pembelajaran seperti ini simpan di sini administrasi pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk tata kelola administrasi pembelajaran, penilaian, tata kelola kepegawaian juga ada di sini dengan menggunakan drive bersama. Ini hanya ada di akun belajar.id. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak, bagaimana? Sudah tertarik kan untuk menggunakan akun belajar.id? Nah, oke. Karena sudah tertarik, saya sangat senang sekali. Oke. Nah, mungkin saya akan share screen ke materi selanjutnya yang di sini ya, di slide. Nah, jadi Bapak, apa lagi ditunggu? Jadi apa lagi tunggu? Jadi yang paling penting adalah ini. Security data kita itu penting sekali, perlu dipertimbangkan. Keamanan data kita ini. Ini yang paling penting.
nama besar Google itu dipertaruhkan di sini. Jadi, Pak, apakah data saya itu dibagi-bagikan? Oh, tidak. Tidak kayak pinjaman online. Kita dihubungi kalau ada masalah. Tidak, Bu. Google Workspace itu menjaga kerahasiaan kita. Data-data siswa kita itu disimpan dengan baik. Ya. Jadi, Ibu Bapak, aman. Ini yang paling penting, aman. Fitur canggih. Dan simplify, artinya mudah dan simpel digunakan, Ibu Bapak. Jadi, nah, ini selanjutnya bagaimana? Kita sekarang bisa pindahkan data kita dari akun pribadi ke akun belajar. Caranya gampang, Ibu Pak. Nah, untuk memindahkan ini sebenarnya gampang sekali, Ibu Pak. Untuk memindahkan ini, oke. Jadi, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak masuk ke akun ininya ini, ada beberapa cara sih untuk memindahkan. Ya, yang pertama, Ibu Bapak bisa ini data kepegawaian saya ya. Ini Ibu Bapak bisa pindahkan download dulu atau bisa dipindahkan ke di share link aja dulu. Nah, di get link juga ini bisa. Jadi ada berbagai cara yang Ibu Bapak bisa gunakan untuk memindahkan data ini. Data ini. Nanti kita ambil nanti datanya di di akun belajar kita. Nah, Ibu Bapak, pernahkah Ibu Bapak menyimpan data-data kepegawaiannya dulu di Drive? Nah, ini paling sedikit yang punya data di Drive. Saya terbiasa menyimpan data kepegawaian saya di sini, Bu, di Drive. Namun karena kapasitas akun pribadi saya ini kecil, saya pindahkan data ini ke sini sekarang. Ke akun administrasi saya, ke akun belajar.id. Nah, ini saya sudah pindahkan sini. Nah, ini. Oke, saya pindahkan ke sini semua data-datanya. Semua data-datanya saya sudah pindahkan, Bu. Jadi ini kenapa sih Pak Budi ini memindahkan datanya? Karena begini, kalau saya kemana-mana, kalau ada, Pak, tolong minta SK-nya. Saya tidak punya data, Ibu Bapak cuma masuk saja ke akun belajarnya, ke Drive-nya, saya hanya share link-nya saja, selesai dah. Tidak ribet, Bu. Ya, Pak, ya. Nah, oke, selanjutnya materinya adalah memindahkan itu gampang, ya. Kemudian, nah, kapasitas penyimpanan sudah dijelaskan tadi. Kemudian Drive bersama. Nah, Drive bersama sudah tadi dijelaskan bahwa di akun pribadi tidak ada Drive bersama, di akun G Suite itu ada Drive bersama seperti ini. Ini Drive bersama, Ibu Bapak. Nah, cara membuat Drive bersama gampang, Ibu Bapak. Cuma klik baru itu aja selesai dah. Nah, tapi pertama begini. Apa sih manfaatnya menggunakan Drive bersama? Ini, Ibu Bapak, ini semua kami gunakan untuk tata kelola administrasi kegiatan, Pak. Seperti ini. MGMP kami buatkan seperti ini. Ya. Kami pengelolaannya seperti ini, Pak. Paling banter ini paling bagus itu digunakan untuk tata kelola administrasi sekolah, Pak. Contohnya saya menggunakan administrasi untuk kepegawaian. Supaya Ibu Bapak selaku admin sekolah, terutama Bapak kepala sekolah itu, oh, apa sih penggunaannya Drive bersama ini untuk sekolah kita? Oh, ada, Pak. Ini kepegawaian kita ada di sini data kita. Seperti ini. Jadi Ibu Bapak kepala sekolah, TU, KTU ya, yang ada di SMP ataupun admin, ini kepegawaian anggaran sekolah ini, Bu. Kita punya anggaran sekolah seperti ini. Ini Drive bersama. Kita punya data anggaran sekolah itu dari 2012 sampai tahun berapa ini? Tahun sekarang, Pak. Data ini aman. Coba saya tanya, ada enggak yang masih menyimpan draft anggaran tahun 2010, 2011 nih, Bapak? Pasti, oh, entah kemana datanya. Oh, jadi kita simpan di sini, Pak. File-file berkas yang takutnya kita hilang itu kita bisa simpan di sini. Jadi itu keuntungan kita menggunakan akun belajar.id terutama di Drive bersama, Ibu Pak. Drive bersama. Nah, oke, selanjutnya. Oke. Nah, ini fitur Google Meet. Nah, fitur Google Meet saya sudah sampaikan tadi. Kalau di akun pribadi, itu Ibu Bapak di Google Classroom-nya itu tidak ada yang namanya Google Meet. Kalau Ibu Bapak masuk ke akun belajar, nah ada. Ibu Bapak tinggal klik aja, mainannya tinggal klik. Sekali lagi, penggunaan akun belajar.id itu mainnya sangat-sangat sederhana. Oke. Oke, kalau Bu Putri Sri Utami, waktunya saya masih ya. Kalau sudah berlebih, tolong diinstruksi, Bu, ya. Oke, mungkin bisa nanti di conclusion, kemudian lanjut ke Kak Yuda. Oke, nah Ibu Bapak, jadi conclusion-nya adalah silakan Ibu Bapak selaku admin belajar.id yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan hari ini, silakan
nanti bimbing ibu bapak teman-temannya di sekolah untuk aktivasi akun belajar dan dapatkan manfaat dari akun belajar.id. Ingat sekali lagi, akun belajar.id ini adalah akun pembelajaran resmi dari GTK Kemendikbudristek. Demikian Ibu Putri Sri Utami. Selanjutnya Pak Dewa Madeyuda Andika, sudah siap? Oke, untuk materi selanjutnya Pak Dewa Madeyuda Andika, silakan. Oke, Oke, terima kasih Ibu Bapak. Saya kembalikan Bu Putri Sri Utami selaku MC. Baik, terima kasih Pak Komang. Pak Komang merupakan Duta Rumah Belajar Versi Jejak Bali tahun 2018 Provinsi Bali yang saat ini sebagai Kapten Provinsi Bali. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dan kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Narasumber hebat berikutnya adalah Bapak Dewa Madeyuda Andika. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan lanjutkan untuk presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Utami selaku MC, luar biasa sekali. Dan juga rekan-rekan peserta yang luar biasa sudah hadir dalam kegiatan kali ini dengan penuh semangat. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dewa Madeyuda Andika. Saya adalah pengajar fisika di SMA Negeri 4 Denpasar, yang kebetulan saat ini bergabung dalam Certified Educator Level 2, seperti itu. Nah, adapun sedikit perkenalan dari saya, di mana kemarin saya sempat tergabung dalam pengajar praktik atau pendamping di pendidikan guru penggerak Angkatan 1 Kota Denpasar bersama teman-teman guru penggerak hebat di Kota Denpasar, ya salah satunya Bu Sri Utami ya, luar biasa sekali. Dan saat ini juga sedang mencoba bergabung sebagai fasilitator di Angkatan 5 Pendidikan Kota Denpasar, Pendidikan Guru Penggerak yang di Angkatan 5. Kalau Denpasar Angkatan 4 berarti ya sekarang ya sedang berjalan. Baik, seperti itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin bisa dibantu dilanjutkan. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait dengan bagaimana sih cara untuk mendapatkan akun pembelajaran. Oke, karena di sini mungkin ada beberapa rekan-rekan yang berperan sebagai operator dapodik ya. Jadi di sini yang bisa mengakses inilah operator dapodik. Di mana yang pertama, teman-teman operator dapat mengakses pada halaman pt.data.kemendikbud.go.id. Mungkin teman-teman yang lain bisa, trainer yang lain bisa membantu mengkopas linknya di kolom chat. Seperti itu. Nah, di mana tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah dashboard dari pd.data.kemendikbud.go.id. Kemudian kita klik login. Nah, di sini akan diminta username dan password. Jadi, teman-teman bisa masukkan username dan password sebagai operator dapodik seperti itu. Oke, silakan bisa dimasukkan. Nah, nanti langkah berikutnya adalah kita akan mengunduh dan melihat apakah file yang kita unduh sudah berhasil. Coba di next dulu. Baik, nah di sini ketika kita sudah login, maka teman-teman operator bisa masuk atau mengklik bagian unduh akun. Nah, di sana ada 3 bagian, ada peserta didik, PTK, dan juga admin. Di mana kalau kita pilih peserta didik, maka yang nanti kita download itu adalah akun dari siswa kita, seperti itu. Sedangkan kalau kita klik PTK, maka nanti itu yang terdownload adalah akun dari guru-gurunya. Sedangkan kalau kita klik admin, maka yang kita dapatkan adalah akun kepala sekolah dan juga pegawai TU seperti itu yang berperan sebagai admin nantinya. Bisa di next, Kak Gus. Nah, nanti ketika sudah di-download, maka teman-teman operator bisa melihat di bagian kiri bawah di sana akan ada notifikasi atau petunjuk bahwa akunnya sudah terdownload seperti itu. Ya, jadi nanti file itu nanti akan berupa file CSV ya, yang bisa teman-teman buka. Nah, di sini langkah berikutnya itu adalah file tersebut dapat kita unggah kembali ke Google Drive kita. Bisa dibantu next, Kak Agus? Ya, di sini ya. Jadi silakan teman-teman operator bisa buka Google Drive-nya, lalu diunggah kembali file tersebut dengan cara mengklik pada bagian unggah file, lalu dipilih filenya yang diunduh tadi yang dalam bentuk CSV, kemudian diklik Open. Ya, maka nanti file CSV sudah berada di
dalam Google Drive teman-teman. Nah, di sini penjelasannya seperti ini, diklik di bagian upload file, kemudian dipilih filenya, lalu klik open, maka akan muncul, nah di sini. Kalau sudah muncul di Google Drive kita, maka file tersebut sudah berhasil kita unggah. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa bagikan kembali. Bisa di next lagi, Kak Agus? Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan olah data tersebut dengan cara membuka file CSV yang sudah kita unggah ke Google Drive kita. Kita klik 2 kali saja, maka otomatis akan terbuka ya di Google Spreadsheet seperti ini. Nah, di sini rekan-rekan operator dapat menambahkan kelas untuk mempermudah membagikan akunnya nanti seperti itu. Atau silakan bisa ditambahkan hal-hal lain yang memang disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing seperti itu. Next, Kak Agus. Nah, kalau tadi sudah kita organisir tentang akunnya, maka kita akan lanjut ke membagikannya seperti itu. Karena kalau kita tidak bagikan, nanti anak-anak dan rekan guru serta para admin tidak akan mengetahui akunnya apa sih gitu. Karena pengalaman yang saya temukan selama ini ketika memberikan pengimbasan terkait dengan belajar.id ini, banyak guru-guru yang bingung, kok saya nggak punya akun, gimana cara membuatnya seperti itu. Nah, biasanya mungkin belum dibagikan dari operator yang sudah mendownload akunnya tersebut. Nah, di sini acaranya kita akan coba bagikan kepada guru dan juga kepada para admin. Nah, caranya di sini teman-teman bisa, ini salah satu contoh caranya saja ya, nanti bisa disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Di sini bisa juga kita bagikan melalui email. Nah, biasanya kalau operator Dapodik pasti punya email dari masing-masing guru ya. Biasanya di Dapodik sudah ada emailnya. Nanti bisa dibagikan melalui email dengan cara membuka Google Mail, lalu diklik pesan baru, kemudian dimasukkan alamatnya sesuai dengan alamat email dari masing-masing gurunya seperti itu. Lalu dimasukkan subjeknya apa dan pesannya adalah akun dan juga passwordnya seperti itu. Atau bisa juga teman-teman bisa membagikan file CSV tadi langsung kepada guru, atau seperti yang pernah saya lakukan di sekolah saya langsung bagikan file tersebut di grup ya, di grup sekolah seperti itu, sehingga teman-teman guru dan juga admin bisa langsung mengaksesnya kapanpun mereka mau seperti itu. Nah, itu bisa, silakan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di sekolah masing-masing untuk membagikan akunnya. Nah, kemudian untuk membagikan kepada siswa bisa dibantu next, Kak Agus. Nah, di sini bagaimana cara kita membagikan kepada Oke. Jadi bagaimana cara kita membagikan kepada murid? Nah, yang pertama kita bisa kembali lagi ke sebelumnya, Kak Agus. Ya. Di sini kita buka file CSV tersebut, lalu kita klik tombol bagikan pada kanan atas di Google Spreadsheet-nya seperti itu. Lalu kita klik setelannya menjadi siapa saja memiliki link dapat mengakses. Lalu link tersebut kita bagikan kepada wali kelas. Nah, kenapa kita bagikan kepada wali kelas? Nah, di sini kita akan minta bantuan nih kepada para wali kelas untuk membagikan akunnya ke siswanya masing-masing seperti itu. Next, Agus. Nah, kalau wali kelas sudah mendapatkan linknya, maka wali kelas bisa membuka link tersebut dan melihat data-data dari masing-masing anak didiknya seperti itu. Nanti wali kelas bisa menyalin username dan password pada yang dimiliki oleh peserta didik, lalu membagikan satu persatu sesuai dengan masing-masing, sehingga akunnya dapat tersampaikan ke muridnya seperti itu. Jadi itu salah satu caranya. Kalau memang ada cara lain yang mungkin dianggap lebih praktis, mungkin bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya bisa kembalikan kepada MC untuk dilanjutkan ke pemaparan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa Made Yuda Andika atas pemaparan tentang cara membagikan akun Belajar ID. Untuk selanjutnya kita akan menyimak bersama pemaparan dari Kokapten Kota Denpasar, Bapak Imade Agus Suputrayasa. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk Pak Agus dan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kadis
pada kesempatan hari ini yang berkesempatan hadir, dan juga rekan-rekan komunitas belajar.id, dan juga yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu guru SD di Kota Denpasar yang pada hari ini bergabung dalam room Zoom meeting dan juga di YouTube Cyber School Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Nah, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Suputrayasa. Saya adalah co-kapten untuk Kota Denpasar, di bawah koordinasi dari kapten saya, itu adalah Pak Komang Budiannya yang tadi sudah menyampaikan materi. Nah, saya adalah guru di SMA Negeri 2 Kuta, namun saya lahir besar dari kecil itu ada di Denpasar. Jadi kota kelahiran saya adalah di Kota Denpasar, dan KTP saya juga KTP Denpasar ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengajar di SD Negeri 5 Padang Sambian, mungkin ya, saya alumni di sana. Jadi dan saat ini saya sudah sampai pada Google Certified Trainer ya Bapak Ibu. Jadi Google Certified itu untuk edukasi itu ada beberapa tingkatan levelnya, itu dari ada yang namanya Google Certified level 1, kemudian ada Certified Google Certified Education level 2, kemudian ada baru saja tanggal 20 kemarin saya mendapatkan email langsung dari Google, itu sebagai Google Certified Trainer. Itu. Jadi dan program Google Master Trainer ini adalah program yang dicanangkan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan potensi dan juga kompetensi dari para guru. Jadi tentunya program Google Master Trainer ini akan ada lagi berikutnya. Tentu Bapak Ibu di Kota Denpasar memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai hal itu. Dan saya mengajak pada kesempatan hari ini juga untuk nanti bisa turut mengikuti program Google Master Trainer ini. Dan seiring berlanjut dari program Google Master Trainer itu ada akun belajar.id ini. Nah, di mana akun belajar.id ini seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini adalah sebuah tools untuk menuju transformasi pembelajaran digital. Gitu. Nah, bagaimana mengaktifkan akun pembelajarannya? Nah, saya langsung saja. Jadi setelah akun itu di-download, kemudian dibagikan. Jadi untuk mengaktifkannya sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam gmail.com, kemudian masukkan username-nya, akunnya, dan password default yang diperoleh dari admin. Kemudian setelah dimasukkan username dan password-nya, kemudian akan ada muncul Google Terms of Service and Privacy Policy, nanti disetujui saja, di-accept. Kemudian secara otomatis nanti akan diarahkan untuk membuat password baru. Nah, password baru ini mohon dicatat dan disimpan ya Bapak Ibu ya, supaya tidak lupa. Walaupun nanti kalau lupa, ini menariknya, jadi kita tidak perlu repot-repot, jadi hanya tinggal menghubungi admin yang ada di sekolah untuk membantu meresetkan password. Nah, jadi di sekolah itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dewi Yuda tadi, bahwa ada tenaga pendidik selaku domain admin yang juga mendapat akun di masing-masing sekolah. Nah, itu salah satunya adalah bisa meresetkan password. Nah, nanti teknis reset passwordnya akan saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini. Nah, ini contohnya tadi kita masukkan akunnya, kemudian kita accept, dan kita buat akun password baru. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin aktivasinya di HP? Nah, akun Belajar ID ini bisa kita loginkan di beberapa perangkat Bapak Ibu. Jadi bisa di laptopnya, di komputer PC, dan bisa di perangkat HP-nya. Jadi kalau ingin di HP, Bapak Ibu bisa masuk ke pengaturan HP, itu ada tambahkan akun Google.
Ya, ada akun dan sinkronisasi, mungkin beda-beda di masing-masing perangkat jenis HP, tapi sama dia pasti ada akun dan sinkronisasi atau untuk menambahkan akun Google di situ. Kemudian sama di accept juga setelah kita masukkan username dan passwordnya dan membuat password baru. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini kalau di perangkat HP, ya. Sama dia menambahkan email akunnya dan passwordnya. Ya, seperti itu. Nah, ini accept term of service privacy-nya, kemudian membuat password baru. Nah, namun ada catatan, jika kita mengaktifkan di perangkat HP, Bapak Ibu, itu kita wajib untuk mengaktifkan yang namanya kata sandi layar. Nah, kata sandi layar itu ada pola, ada sandi, ada PIN, ataupun ada fingerprint pada HP. Nah, mungkin nanti bagaimana cara untuk mengaktifkan kata sandi layar, itu ada di bagian pengaturan, itu ada sidik jari atau kata sandi. Kemudian nanti pilih salah satu yang mana yang mau digunakan kata sandi layarnya, apakah pola, apakah sandi, ataupun ada PIN gitu. Jadi akun belajar.id ini jika kita ingin aktifkan di HP, wajib mengaktifkan kata sandi layar. Nah, namun terkadang kendala yang biasa dihadapi adalah proses sinkronisasi akun ini pada HP-nya, gitu. Ya, proses biasanya di Gmail itu lama sinkronisasinya, jadi dia muter loading gitu lama ya, Bapak Ibu ya. Nah, atau misalkan ketika kita switch akunnya di Google Classroom dari akun Gmail di switch ke akun Gmail biasa, itu tidak mau dia. Nah, makanya kita bisa, kalau saya biasanya saya instalkan aplikasi, itu namanya Google Device Policy untuk di Android. Nah, ini sangat efektif, itu untuk membantu proses sinkronisasi akun belajar.id ini. Gitu. Jadi ketika misalkan tidak muncul pemberitahuannya, saya buka Google Device Policy untuk melakukan proses sinkronisasi akunnya. Gitu. Nah, kemudian mengelola password. Bagaimana mengelola password? Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu yang memiliki akun admin itu bisa melakukan reset password untuk guru dan siswa. Nah, itu caranya adalah dengan membuka admin.google.com. Nah, nanti diklik bagian usernya, pilih user yang ingin diresetkan, kemudian dimasukkan password baru yang disediakan atau mungkin memunculkan reset password. Oke, nah ini seperti ini contoh tampilannya ya Bapak Ibu. Jadi admin.google.com ya, jadi admin.google.com yang bisa mengakses ini hanya yang memiliki subdomain admin. Jadi kalau guru dan siswa itu tidak bisa. Jadi hanya yang memiliki adalah subdomain admin. Jadi kalau di sekolah mungkin ada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, kemudian operator dapodiknya, atau mungkin tenaga tata usaha, staf tata usaha yang ketika di-download ya di bagian akun adminnya itu dia muncul namanya. Jadi pembuatan akun belajar.id ini disesuaikan berdasarkan akun dapodiknya gitu. Jadi dia tergenerate pembuatannya berdasarkan akun dapodiknya. Seperti di sekolah saya, kebetulan di SMA ada beberapa staf administrasi. Nah, jadi akun adminnya tidak hanya satu, gitu. Jadi ada beberapa. Dan saya harap, walaupun mungkin kalau nanti ada hanya satu akun di sekolah, operator itu mungkin tentu beban tugasnya sudah sangat banyak, gitu ya. Mungkin nanti akun belajar ID admin ini bisa dipinjamkan gitu, misalkan di sekolah itu bisa ditunjuk salah satu koordinator terkait aktivasi akun belajar ID ini. Kenapa juga diundang pada kesempatan ini adalah guru gitu ya. Jadi untuk bisa membantu nanti admin ini untuk aktivasi ataupun membantu reset password. Walaupun memang akun yang digunakan adalah akun admin. Jadi kita bisa seperti yang saya lakukan di sekolah saya seperti itu. Jadi saya pinjam salah satu akun admin rekan saya yang ada di tata usaha. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah lupa password atau mungkin tiba-tiba dia akunnya bermasalah, jadi saya membantu admin
karena kan di TU mungkin ada yang sudah jadi operator dapodik, ada operator BOS dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak bebannya, jadi kita bisa membantu. Jadi ada baiknya nanti mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa menugaskan salah satu khusus untuk membantu gitu. Intensitas ininya tidak terlalu sering sebenarnya. Itu kalau misalkan lupa password seperti itu sebenarnya. Dan menariknya lagi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin login di perangkat tertentu. Nah, tapi lupa untuk melogoutkan gitu ya, supaya tidak dipergunakan oleh orang lain, kita bisa dengan reset password dari admin. Nah, nanti otomatis dari perangkat-perangkat yang lain itu akan otomatis terlogout tersendiri gitu. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita bisa cari dulu usernya, bisa dengan melakukan pencarian atau bisa memilih usernya gitu. Nah, kemudian tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu untuk tampilan adminnya, konsol adminnya. Kemudian nanti untuk mereset password setelah kita pilih salah satu akun, nanti akan ada di sana reset password. Ketika kita klik reset password, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita pilih automatically generate a password, nah itu nanti passwordnya dibuat secara random. Nah, jadi secara random oleh secara random nanti dipilih oleh sistem itu dibuatkan. Nah, atau bisa juga kita create password. Nah, kalau create password ini kita yang operator mengetikkan sendiri gitu passwordnya, baik itu by request oleh pengguna atau kita membuatkan sendiri. Nah, kemudian di sana ada kotak centang ask user to change their password when they sign in. Nah, ini jika kita centang itu berarti ketika kita kirimkan passwordnya nanti secara otomatis pengguna akan membuat password baru gitu. Ya, dia akan membuat password baru. Tapi kalau misalkan kita tidak centang, jadi apa password yang kita kirimkan itulah password baru dari guru atau siswa yang kita resetkan seperti itu. Ya. Nah, kira-kira langkahnya seperti itu. Saya ulang karena ini penting juga karena ada beberapa yang chat ke saya, ada yang lupa password, kemudian ada yang bagaimana cara reset passwordnya gitu ya. Untuk sementara saat ini tidak ada kaitan reset password itu ke dinas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya ke dinas, mungkin Bapak Ibu petugas di dinas juga bingung ini untuk reset password apa gitu ya. Karena ini letaknya ada di admin sekolah Bapak Ibu ya, gitu, yang memiliki akun admin belajar.id. Jadi tinggal pilih usernya, lakukan pencarian, diketik alamat akun belajar.id-nya, kemudian setelah ketemu diketik diklik reset passwordnya, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa buatkan password baru. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang mereset password, nah ini juga penting Bapak Ibu untuk kita mengetahui bagaimana tingkat aktivasi atau tingkat penggunaan akun belajar.id di sekolah kita masing-masing gitu. Misalkan kita ingin mendownload user atau akun-akun kita yang aktif mungkin atau ditahan atau mungkin diarsipkan gitu ya. Nah, itu bisa kita download ya. Jadi kita melakukan filter akun untuk mengecek statusnya. Ya Bapak Ibu, kita lakukan filter, kemudian kita bisa download. Nah ini di sini tempatnya. Jadi download user. Gitu. Ketika kita download, nah nanti bisa kita download dalam bentuk Google Sheet. Nanti dari sini kita bisa lihat mana akun yang aktif, mana akun yang belum aktif. Gitu. Termasuk kapasitas Google Drive yang digunakan. Itu bisa kita lihat datanya dari download user ini. Nanti dipilih yang bagian all user info column and currently selected column dalam bentuk Google Sheet. Nanti kita download. Nah, sekarang pertanyaannya itu tadi guru dan siswa yang lupa password. Nah, sekarang kalau misalkan admin yang lupa password bagaimana? Nah, kalau misalkan admin yang lupa password, maka kita tentu pengaduannya ke super admin kita yang ada di kementerian. Gitu ya, ada di super admin yang ada di kementerian. Mungkin di grup chat juga ada tadi pagi tadi yang menyampaikan bahwa ada kendala di akun SD di mana file drive-nya itu tidak bisa di-share untuk semua gitu ya, secara publik tidak bisa. Nah, kebetulan kendala itu sudah dilaporkan ya, dan itu
ada penyesuaian dari akun admin di pusat, ya di super admin di pusat itu sudah diproses. Nah, apabila ada terkendala hal seperti itu, Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan ya dengan mengirim email ya seperti ini. Misalkan contoh untuk permohonan reset password. Jadi ada nama sekolahnya, ada NPSN-nya, kemudian ada pemilik akun, jabatan, dan akun belajar.id-nya. Nah, ini biasanya itu diproses akan direspon biasanya paling lama 1 kali 24 jam. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada informasi yang kurang jelas, nanti pasti akan mendapatkan email balasan lagi. Nah, biasanya kata kuncinya kalau misalkan sudah dikirimkan reset password itu ada di bagian pesan emailnya kita yang kita gunakan untuk mengirim. Ini mengirim pengaduannya tidak harus menggunakan akun belajar ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan akun Gmail-nya juga bisa. Yang penting nanti Bapak Ibu cantumkan di sana ada NPSN-nya, kemudian ada nama pemilik akunnya, dan tentu akun belajar.id-nya. Nah, kita kirimkan kemana? Kita kirimkan ke pengaduan@kemdikbud.go.id atau bisa juga ke ult.kemdikbud.go.id. Nah, ini untuk yang admin yang lupa password seperti itu. Nah, kemudian, nah ini ketika kita melakukan aktivasi akun pembelajaran, tentu terutama di tingkat SD yang mungkin siswanya juga masih belum fasih ya, masih bergantung dengan orang tua ya penggunaan perangkatnya, itu bisa sekolah memfasilitasi gitu. Jadi baik itu membuatkan video tutorial mungkin atau seperti yang saya lakukan di sekolah saya buatkan video tutorialnya. Cuman kalau tingkat SMA mungkin kemandirian siswa masih sudah terbentuk ya. Kalau misalkan di tingkat SD itu mungkin bisa dibuatkan semacam tim seperti itu untuk aktivasi ini. Jadi kita coba buat aktivasikan terlebih dahulu akun siswa sehingga nanti ketika dibutuhkan akun siswa ini, siswa hanya tinggal menggunakan saja. Gitu. Nah, jadi kita bisa buatkan pertemuan, baik itu secara Google Meet atau mungkin ada live YouTube atau membuat ini nanti ada bagian membuat Google Site ya Bapak Ibu ya. Itu kita bisa membuatkan kumpulan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan akun belajar.id di Google Site. Atau misalkan bisa juga bimbingan secara offline dan terjadwal. Di mana kan kita sudah mulai PTM ya Bapak Ibu. Nah, itu mungkin siswa yang datang itu bisa kita koordinasikan untuk melakukan aktivasi ini. Atau dalam artian kita untuk di tingkat SD yang di tingkat bawah gitu misalkan akan tergantungan perangkat, kita coba aktifkan, kita bentuk tim di sekolah, kita aktivasi, kemudian mungkin passwordnya kita bisa gunakan mungkin password generate terlebih dahulu ya, mungkin dengan nomor induk siswa seperti itu misalnya, sehingga nanti ketika siswa ingin menggunakan tidak perlu aktivasi ya, jadi tinggal nanti kita berikan akun dan password sehingga mereka tinggal tambahkan akun saja, tambahkan akun emailnya saja ke dalam perangkat HP mereka seperti itu. Dan kalaupun nanti siswa lupa passwordnya, karena kita sudah punya basis data password defaultnya, tentu kan kita bisa ingatkan mereka bahwa passwordnya adalah NIS, nomor induk siswa tersebut seperti itu. Nah, ini kami adalah komunitas belajar.id di Kota Denpasar, Bapak Ibu. Jadi grup Telegram yang sudah ada dari pelatihan ini itu tetap kita jadikan sebagai komunikasi kita untuk sharing, untuk bersama-sama mengaktifasi dan memanfaatkan. Jadi tidak berhenti sampai di sini ya Bapak Ibu. Jadi akan ada lagi kegiatan-kegiatan berikutnya di mana kami akan berkolaborasi juga dengan Dinas Kota. Dan juga tentu apabila Bapak Ibu di sekolahnya ingin pendampingan di sekolah, gitu kami siap untuk mendampingi, tim kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu untuk pemanfaatan akun belajar.id ini. Seperti itu. Nah, mungkin sedemikian yang bisa saya sampaikan terkait aktivasinya. Kepada Bu Ami mungkin apakah ada pertanyaan atau dari audiens mungkin terkait bagaimana kita mengaktifasi, menyebarkan akun pembelajaran ini. Saya kembalikan kepada Ibu Ami. Terima kasih Pak Agus. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak penyampaian dari Pak Agus Suputrayasa. Ini mungkin dipertegas kembali, ada pertanyaan dari Ibu Devi Anggarini, jika admin yang lupa password, langkah apa yang dilakukan?
Supaya tidak semua ke dinas ya Pak Agus ya. Ya, kalau misalkan akun admin yang lupa password, nah bisa dilakukan dengan mengirimkan email, Ibu. Ya, kita kirim email. Nah, formatnya seperti ini. Kita ke pengaduan @kemdikbud.go.id. Kemudian bisa kita subjek itu permohonan reset akun admin belajar.id. Kemudian kita berikan pesan di situ. Dan pastikan ada nama sekolah, NPSN, nama pemilik akun, dan juga akun belajar.id-nya. Nah, ini kita kirim emailnya ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Nah, ini kemarin saya juga sempat bantu Bapak Kepala Sekolah saya, kebetulan lupa dengan akun belajarnya. Nah, itu prosesnya dia itu di apa namanya 1 kali 24 jam itu kita sudah mendapatkan respon. Apa namanya dikirimkan password barunya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Apa ada pertanyaan lain lagi? Baik, terima kasih Pak Agus atas tanggapannya. Bapak Ibu mungkin ini bisa di screenshot terlebih dahulu apabila di kemudian hari terjadi keadaan lupa password. Untuk penanya berikutnya Pak Agus mohon ditanggapi dari Bapak Junaidi SD Negeri 5 Peguyangan. Apakah layanan ini tetap menggunakan kuota atau bisa tanpa menggunakan kuota? Terima kasih Pak Agus. Ya, layanan akun belajar.id ini tetap dia menggunakan kuota, ya. Namun kita bisa melakukan pensettingan itu bekerja secara offline. Itu misalkan kita bekerja dalam bentuk docs, bentuk slide atau bentuk spreadsheet. Itu bisa kita bekerja secara offline. Namun untuk kita menyimpan file tersebut supaya tersimpan di Google Drive kita, itu perlu kita carikan lagi akses internet supaya bisa tersimpan secara otomatis di cloud penyimpanan kita, itu Google Drive-nya yang unlimited ya. Nah, namun apabila Bapak Ibu, nah mungkin di Kota Denpasar itu ada sekolah yang mendapatkan bantuan laptop Chromebook. Nah, laptop Chromebook yang iOS-nya itu menggunakan Chromebook itu dari Google Workspace for Education. Nah, itu bisa bekerja secara offline dan itu tersimpan di web browser Chromebook-nya. Nah, itu seperti itu. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu trainer yang lain, Pak Dewo Yuda atau mungkin Pak Komang Budi terkait hal ini dari saya. Demikian Bu Ami. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin Kapten kita akan menambahkan. Oke, terima kasih Pak Seperti Yasir dan Bu Putu Sri Utami. Jadi Bapak, untuk penggunaan kuota, akun belajar.id salah satu adalah akun yang mendapatkan bantuan paket belajar dari pemerintah. Jadi Ibu Bapak dan siswanya sudah mendapatkan bantuan paket belajar Bapak dari Kemdikbud. Kalau sudah, akun belajar.id itu merupakan salah satu portal yang mendapatkan layanan dari paket bantuan belajar dari Kemdikbud, paket kuota belajar. Dan yang kedua, untuk sistem luring atau offline itu bisa kita pergunakan di Drive dan juga 3 fitur. Yang pertama kita bisa gunakan secara luring untuk spreadsheet, doc, sama Google Slide. Jadi itu 3 itu kita bisa gunakan secara offline, luring. Ya, luring. Jadi Bapak kalau tidak ada internet atau di remote area atau daerah yang sekolah saya itu jauh, Bu. Saya tadi lupa ya memperkenalkan sekolah saya. Saya berasal dari sekolah SMA 2 Banjar, Pak. Ibu ya, sekolah saya itu ada di pegunungan Baliaga, Bu. Jadi sering sekali sinyal internet itu kecil, ya. Jadi saya kalau ingin bekerja secara offline itu kalau bisa bekerja dengan akun belajar, terutama menggunakan Google Slide, itu bisa secara luring, ya seperti itu. Jadi Drive itu file bisa kita akses juga secara luring atau offline. Kemudian Google Slide juga bisa secara luring, Google Doc juga secara luring, Spreadsheet juga secara luring. Kalau Ibu Bapak yang, saya ini sudah menjelang usia pensiun, ini susah sekali mengikuti materi-materi ini, tenang Ibu Bapak. Jadi ini saya lihat ini Bapak, ini kayaknya pesertanya banyak yang di atas 50 tahun ke atas. Jadi tenang aja Ibu Bapak, ya Ibu dari SD 21 Dangin Puri. Jadi
tenang Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak menggunakan akun belajar.id tidak ribet, Bu. Teman-teman saya yang di sekolah yang sudah menjelang pensiun 59 tahun itu malah senang sekali ketemu dengan namanya Google Meet, Google Classroom, Bu. Bedek-bedek Google Meet, Bu, aja muridnya. Karena gampang sekali dia menggunakan Google Meet. Seperti itu. Itu canggihnya akun belajar.id. Ibu Bapak yang yang secara senioritas lah, umurnya sudah 55 tahun, gagap teknologi, tidak usah khawatir dengan akun belajar ini. Akun belajar.id ini sangat simpel, seperti itu. Sangat sederhana menggunakannya. Terima kasih Bu Putu Sri Utami. Terima kasih kembali, Kapten. Baik, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat dan juga waktu sudah menunjukkan harus ke kloter kedua. Mohon maaf Bu Utami, ini dari YouTube chat. Oh iya, silakan Pak Agus. Ini dari Gatra Pendidikan, itu Bapak mau nanya jumlah akun peserta yang di-download melalui konsol admin itu melebihi jumlah siswa yang ada di sekolah kami. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi apabila akunnya itu mungkin bisa dicek, akunnya apakah akun siswa yang sudah alumni, nah, itu kan masih belum dinonaktifkan. Nah, itu tentu akan masih terdownload karena sekarang masih ada penyesuaian akun dari super adminnya. Jadi yang alumni yang sudah tamat di tahun kemarin itu ketika di-download mungkin masih ada akunnya. Jadi mereka sebenarnya dapat dari bulan Januari kemarin mereka sebenarnya sudah dapat gitu. Nah, itu mungkin bisa dibiarkan saja, nanti akan otomatis dinonaktifkan oleh super admin seperti itu. Nah, juga apabila ada beberapa pertanyaan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menonaktifkan gitu, misalnya bisa juga melakukan pengaduan seperti tadi dengan mengirimkan email ke pengaduan itu untuk melakukan penonaktifan, juga bisa dilakukan seperti itu. Namun jika akun siswanya, saran saya mungkin dibiarkan saja, jadi kita aktifkan saja akun yang akan digunakan oleh siswa seperti itu. Mungkin bisa dicek seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Dan terkait dengan materi ini, nanti Bapak Ibu mungkin ada yang sudah masuk ke dalam Google Classroom, ya, nanti materi-materi dan ada beberapa Q&A terkait akun belajar.id itu sudah kami posting di Google Classroom. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum tercover pada kesempatan hari ini. Gitu. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam Google Classroom, karena kami menggunakannya dengan akun belajar.id, nanti bisa kita komunikasikan kembali di grup Telegram. Nah, kira-kira seperti itu Bu Ami. Terima kasih. Terima kasih. Pak Agus, bisa mungkin kameranya di-on-kan? Oh iya, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya lupa on-kan kameranya tadi. Saya tidak berani menyela Pak Agus, jadi saya tunggu sampai selesai. Ya, terima kasih Bu Ami. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada pertanyaan di YouTube lagi, Pak Agus. Saya belum memantau. Untuk yang di Zoom sudah habis. Ya, sepertinya hanya itu saja Bu Ami. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kloter 1 akan kami tutup. Untuk selanjutnya kita akan ke kloter kedua, namun izinkan saya untuk menginformasikan link absensi hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, akan diinformasikan melalui Google Classroom dan juga melalui grup Telegram. Dan untuk absensi hari ini, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan selfie atau melakukan screenshot yang ada foto Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini. Hanya satu foto saja. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi untuk link absensi Kamis 21 Oktober 2021, peserta SD negeri dan swasta wilayah dan pasar utara dan wilayah dan pasar timur akan dikirimkan melalui Google Classroom dan juga grup Telegram. Salah satu persyaratan untuk link absensi adalah melakukan selfie atau melakukan screenshot yang ada foto Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan hari ini. Baik, pukul 14.57 sudah melewati kloter kedua, seharusnya sudah berjalan. Mohon izin untuk melanjutkan ya Pak Agus dan Pak Komang Budiatnya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah penyampaian materi Google Drive secara spesifik oleh narasumber hebat kita. Itu ada Ibu Luh Widya Stuti dan juga Ibu Dewi Gita Govinda. Mungkin bisa dibantu spotlight.
Dan sebelum beliau menyampaikan materi tentang Google Drive dari menyimpan, membagikan, mengunduh, mengunggah, dan mengelola data, saya mohon izin untuk membacakan CV dari narasumber kita. Ibu Luh Widyastuti merupakan salah satu guru di SD Negeri 1 Peguyangan dan Pasar Utara. Beliau merupakan alumni STKIP Singaraja tahun 2000 jurusan Teknologi Pendidikan. Beliau menjadi guru sejak tahun 1996 dan pernah bertugas di Singaraja, kemudian pindah ke Kota Denpasar tahun 2002. Beliau merupakan trainer level 1 Google Master Trainer dan saat ini beliau merupakan salah satu pengajar praktek guru penggerak Angkatan 4 Kota Denpasar tahun 2021. Dan beliau juga merupakan ketua pengurus KKG Gugus Letkol Wisnu dan merupakan tim pembuat soal dari tahun 2007 sampai 2018. Beliau merupakan penulis freelance pada media online Suluh Nusa dan beliau pernah melakukan pengimbasan Google Workspace for Education, yaitu yang pertama kolaborasi pengimbasan sesama GMT level 1 Sebali dan 2 pengimbasan belajar.id bekerjasama dengan LPMP Bali. Karya buku yang pernah beliau hasilkan itu adalah kumpulan artikel tentang pembelajaran online dengan judul Karya Terbaik Guru Kreatif. Kemudian kumpulan puisi karya pribadi, catatan senja, dan beberapa antologi puisi yang diikut sertakan lomba diantaranya puisi guru dan menenun rinai hujan. Ada 50 video pembelajaran dan tutorial yang diunggah di channel YouTube pribadi Widya Astuti. Silahkan berkunjung. Kami akan mengundang narasumber Ibu Luh Widyastuti dan yang kedua, Ibu Dewi Gita Govinda yang lahir di Denpasar 3 Juni 1994. Saat ini bertugas di SD Negeri 7 Pemecutan. Beliau merupakan lulusan S1 PGSD Universitas Pendidikan Ganesha dan prestasi beliau adalah Master Trainer Microsoft dan Google Certified Educator Level 1. Pak Agus mungkin bisa dibantu untuk spotlight kedua narasumber hebat kita yang akan memaparkan materi Google Drive. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Putu. Selamat siang, Ibu. Bisa dimulai? Sudah, Ibu belum di spotlight. Ya. Iya, saya sudah add spotlight, Bu. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih, Bu Putu, sudah perkenalkan saya dan juga untuk kesempatannya pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang masih bertahan di room ini, walaupun ini sebenarnya jam-jam istirahat siang ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin mendengarkan atau mengikuti Zoom ini sambil misalnya minum kopi, kami persilahkan. Jadi masing-masing ya, jadi kopinya masing-masing di rumah. Kemudian saya sangat senang sekali, sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada siang hari ini untuk menyampaikan sedikit tentang Drive yang mungkin sekali Bapak Ibu sudah mengenal lebih banyak lagi. Dan juga saya mohon izin kepada para master mungkin yang ada di room ini dan juga mungkin yang sedang menjadi peserta namun sudah pernah mengikuti GWE sehingga mungkin sudah fasih di dalam menggunakan apa yang nanti akan disampaikan aplikasi-aplikasi di Google Workspace. Nah, Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen. Sebentar, belum saya buka ternyata.
hilang tadi karena sinyalnya gini, Bu Sri. Saya coba untuk buka kembali. Sambil menunggu Ibu Widya untuk melakukan share screen, Bapak Ibu di kolom komentar ada yang menanyakan tentang Google Classroom-nya. Linknya bisa dibagikan di grup Telegram, sudah ada di sana. Masih loading. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Untuk join di grup Telegram sudah yang coba kirimkan link chatnya melalui kolom chat pada Zoom meeting Bapak Ibu. Atau silahkan berkolaborasi dengan Ibu Dewi Gita, nggih. Ibu Dewi Gita yang sudah sedang gini. Sedang berusaha untuk membuka. Coba Bu Dewi juga mungkin bisa dibuka gini. Coba share screen ini Bu Widya apa sudah? Coba Pak, ini sering sekali saya begini. Ini sudah bukan sudah kelihatan ini? Ini sudah nggih. Ini saya sudah bantu untuk share screen kan. Silakan untuk materinya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi karena sinyal tadi hilang karena ini pakai tetheringnya dari HP, kemudian HP-nya baterainya low, jadi hilang sinyalnya dan semuanya hilang. Tadi sudah dibuka padahal. Nah Bapak Ibu, hari ini saya berkesempatan untuk berbagi mengenai Drive yang tadi sebenarnya sudah disinggung-singgung sedikit oleh Pak Komang Budiarnyana yang merupakan kapten kami tentang Drive atau penyimpanan cloud. Nah, jadi hari ini saya berkolaborasi dengan Ibu Dewi Gita dari SD 7 Pemecutan. Nanti beliaunya akan membahas tentang Drive bersama. Nah, kalau saya bagiannya itu bagaimana mengoptimalkan drive saya untuk kita bisa melakukan administrasi misalnya. Nah, Bapak Ibu, next Pak. Baik. Nah, mungkin kita ya, terutama saya sering sekali dulu mengalami masalah flash disk saya penuh, kemudian data hilang kena virus, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ketika kita ikut diklat-diklat, kemudian colok sana sini akhirnya kena virus, datanya hilang semua. Lalu perangkat handphone penuh. Nah, bisa jadi ini karena kita banyak menyimpan foto, video dan lain sebagainya, jadi perangkat handphone kita bisa penuh. Kemudian sulit bekerja karena data ketinggalan di komputer sekolah. Kadang-kadang kita kalau bekerja itu di sekolah kan kita ketik di komputer sekolah, lalu sampai di rumah ada sesuatu yang ingin dikerjakan, tapi bagaimana karena data-data kita sudah ada di sekolah, masa mengulang lagi kan gitu ya. Jadi seperti itu masalah-masalah yang dulu pernah saya alami sebelum mengetahui bagaimana menyimpan di Drive. Lalu flash disk ketinggalan di rumah. Flash disk ketinggalan di rumah. Sering juga dulu saya alami flash disk saya ketinggalan di rumah, lalu saya tidak bisa bekerja di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya sudah lama meninggalkan flash disk, ya, sudah tidak pernah memakai flash disk lagi karena saya sudah menyimpan data-data saya secara aman di Drive. Kalau dulu belum ada akun belajar ID, saya menyimpan di di pribadi ya, di akun pribadi. Nah, apa itu Drive? Drive itu adalah, nah kalau kita lihat lambangnya seperti ini Bapak Ibu. Lambangnya seperti ini. Kalau di HP itu bisa Bapak Ibu lihat ada biasanya itu sudah di setting dari awal.
Kalau di laptop kita bisa cari nanti ada caranya, itu ada di browser. Nah, Drive ini adalah salah satu aplikasi Google yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan. Jadi disebutnya sebagai penyimpanan cloud. Jadi menyimpan di awan. Kita menyimpan secara online apa data-data yang kita punya. Tetapi walaupun secara online, tetap saja ini bisa sebenarnya diakses secara offline, Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya, apakah ini menggunakan kuota? Ya, memang menggunakan kuota, tetapi bisa diakses offline jika kita men-setting akses offline. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dengan Google Drive ini, jadi kita manfaatnya ini membuat folder kolaboratif untuk berbagi referensi dengan siswa atau antara pengajar. Misalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, itu sangat memudahkan sekali kita bekerja dengan menyimpan data-data di Drive. Kemudian membuat berbagai jenis dokumen termasuk rencana pelajaran, presentasi, dan kuis. Nah, kita bisa membuat itu dari Drive. Jadi langsung kita dari Drive, kita nggak usah download aplikasi PowerPoint ya. Jadi kita bisa langsung di sana dengan slide, namanya Google Slide. Seperti itu. Nah, Google Slide itu bisa diakses dari Google Drive. Bapak Ibu, ini sangat memudahkan sekali. Mungkin saya menambahkan testimoni yang tadi disampaikan oleh Pak Komang ya, karena saya sudah memanfaatkan sendiri Drive ini, sangat memudahkan sekali saya bekerja karena saya suka kemana-mana ya, sering jalan-jalan gitu ya. Jadi saya tidak bawa laptop, saya hanya mengakses Drive ini dari HP saya, kita semua kalau rasa-rasanya sudah semua pakai HP Android ya. Nah, dari sana kita bisa mengakses, kita bisa memindahkan file, kita bisa membagikan file-file atau data-data kita kepada pengajar lain misalnya atau teman-teman. Nah, seperti itu kelebihannya. Jadi kalau misalnya kita nggak bawa HP, kita pinjam HP orang lain atau HP kita misalnya drop baterainya, lalu kita pinjam HP orang lain. Bisa nggak kita akses file kita? Bisa, Bapak Ibu. Kita tinggal masuk ke akun belajar kita masuk dari HP teman itu yang kita pinjam, kita masuk dengan akun kita, kemudian kita bisa membuka Drive tempat kita menyimpan file-file tersebut. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, gampangnya. Nah, lanjut, Pak. Bagaimana membuka Google Drive? Nah, bagaimana kita membuka Google Drive? Seperti yang tadi dia sampaikan, kalau di HP itu biasanya sudah bawaan ada, itu perhatikan tandanya ya, seperti ini tandanya. Kemudian kalau di laptop, Bapak Ibu bisa buka browser dulu. Nah, seperti ini untuk melihat Google Drive, buka browser, kemudian buka halaman beranda Google. Beranda Google itu di mana kita sering mencari itu, misalnya mencari berita atau apa gitu ya di beranda Google, kita bisa di sana lihat nanti ada peluncur aplikasi Google di titik 9 seperti ini nanti ketemu. Nah, ini diklik lalu kemudian akan muncullah ini aplikasi-aplikasi. Salah satunya adalah Drive. Nanti posisinya ini tidak selalu di sini, Bapak Ibu. Bisa aja belum kelihatan, nanti Bapak Ibu bisa tarik ke bawah, ini masih banyak sekali ada. Seperti itu. Nah, ini aplikasi-aplikasi lain juga muncul di sini semua. Nah, kita tinggal klik bagian Drive. Lanjut, Pak. Nah, Google Drive, istilah ini tadi saya sampaikan disebut dengan cloud ya. Jadi kita sering menamakannya penyimpanan cloud. Nah, penyimpanan cloud ini berarti semua file dan dokumen yang kita simpan itu secara daring atau secara online. Ini sangat aman, Bapak Ibu. Kalau kita menyimpan di HP atau di laptop itu bisa kena virus, lagi flash disk, itu sangat rawan sekali dengan virus, tapi kalau ini tidak.
Nah, itu sangat dan juga keamanannya sangat terjamin, karena apabila kita lupa seperti tadi disebutkan, apabila kita lupa, misalnya sebagai guru lupa, jadi kita bisa minta reset password ke admin kita di sekolah. Kalau admin lupa, bagaimana? Nah, bisa juga admin lupa, tadi sudah disampaikan, bisa melakukan pengaduan ke pengaduan @kemdikbud.go.id. Lanjut, Pak. Antar muka ya, tampilannya ya. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Mungkin ini agak kecil atau agak buram ya gambarnya. Nanti saya langsung praktekkan di drive saya. Nah, nanti tampilannya ada drive saya, kemudian tadi sudah disampaikan ada drive bersama. Ada drive bersama itu kita bisa masukkan. Nah, di drive bersama itu nanti dijelaskan khusus oleh Ibu Dewi Gopinda. Lanjut, Pak. Nah, membuat file baru. Membuat file baru nanti setelah kita membuka drive itu ada tanda tambah di bagian pojok kiri atas. Ini bisa diklik, lalu akan muncul kita ingin apa. Kita ingin membuat folder baru, kita ingin membuat atau kita ingin upload dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, ini PPT-nya sudah yang kirimkan ke Classroom ya, nanti bisa dipelajari. Nanti mungkin kita langsung aja praktek ya Pak Agus ya. Iya Bu. Supaya lebih jelas karena gambar-gambarnya ya. juga agak buram ya. Oke, bisa Ibu yang share screen makin nggih. Nggih, yang coba nggih. Apakah terlihat? Terlihat? Masih loading dia. Masih loading. Oh iya. Kita tunggu share screen. Kok macet lagi ya? Ibu Dewi kita bisa share screen mungkin mungkin bisa Ibu Dewi yang share screen. Coba mungkin Bu Dewi ya. Mungkin ditunjukkan drive-nya nanti. Oke. Tunjukkan. Nah, di sini Bu. Oke. Bapak Ibu bisa dilihat nggih? Nah, ini adalah drive-nya Bu Dewi ya. Ini adalah drive-nya Bu Dewi. Jadi tampilan drive itu seperti ini Bapak Ibu, mungkin yang belum mengenal ya. Kalau yang sudah, yang fasih mungkin sudah terbiasa, nanti mungkin kalau ada masukan silakan. Nah, seperti ini tampilan drive-nya, lalu kita bisa mengubah, tolong tunjukkan untuk tampilan daftar dan tampilan kisi-kisinya. Di bawah sini, Bu. Ya. Ya. Nah, itu jadi ini bisa diubah tampilan kisi, bisa juga tampilan daftar seperti tadi. Lalu bagaimana kita misalnya untuk upload file, coba diklik barunya. Nah, ini pilihannya mungkin bisa diperlihatkan dulu. Jadi ketika kita mengklik tanda tambah yang bagian pojok tadi itu ada pilihan. Diulang Ibu. Ada pilihan folder. Folder artinya kita akan membuat folder di drive kita untuk memudahkan kita mengumpulkan nanti file-file apa yang sekiranya sama gitu. Jadi misalnya administrasi TU gitu. Administrasi kepala sekolah, jadi khususkan dengan satu folder. Lalu upload file. Nah, pilihannya ada upload file nanti untuk mengupload file yang ada di komputer kita.
Misalnya kita sudah ngetik di komputer, kemudian kita ingin menyimpannya di drive kita. Jadi tinggal klik upload file. Lalu ada upload folder. Nah, sama juga ketika kita ada folder di dalam komputer kita, kita akan mengupload atau menaruhnya di drive, ini bisa upload folder. Kita juga bisa langsung mengerjakan, misalnya kita akan mengerjakan jadwal rapat misalnya, atau jadwal pembelajaran. Nah, ini bisa kita pilih langsung di sini. Misalnya kalau memakai Word, kalau di laptop ini namanya Google Dokumen. Ini sama dengan Word ya, yang di gini ya. Yang di laptop. Kemudian ada spreadsheet, ini sama dengan Excel. Jadi kita bisa langsung bekerja di sini. Mungkin dipilih ini nanti tanda panahnya ini ada, lalu ada tulisan spreadsheet yang kosong. Jadi di sana bisa kita menulis. Kemudian ada Google Slide. Google Slide ini sama dengan PowerPoint, Bapak Ibu. Jadi PowerPoint itu tidak perlu kita mendownload PowerPoint lagi, kita langsung kerja di Google Slide. Nah, kalau kita kerja di sini langsung tersimpan, Bapak Ibu. Jangan khawatir nanti misalnya listrik padam gitu tiba-tiba, nah hilang gitu, nggak tersimpan. Ini sudah langsung tersimpan ketika kita mulai bekerja, itu sudah langsung menyimpan. Lalu ada Google Formulir. Nah, ini untuk misalnya kalau kepala sekolah misalnya akan membuat survei atau mencari data-data apa untuk PU misalnya, ini bisa dipakai Google Formulir, ini dimanfaatkan ini. Jadi kita klik dulu formulir kosong. Seperti itu. Kalau kuis kosong, ini template yang sudah ada ya di sana. Lanjut, mungkin lainnya itu. Nah, lainnya ini bisa misalnya seperti Google Gambar, ini semuanya ada di sini. Kita semua bisa akses dari drive kita. Apa yang mau kita buat. Google Jamboard ini sering dipakai oleh Bapak Ibu guru sebagai papan tulis ya ketika kita menggunakan Jimmy. Ini Google Jamboard, ini menarik sekali untuk anak-anak. Next, Ibu mungkin peragakan membuat foldernya. Nah, ini kita akan membuat folder ya. Membuat folder dari, nah muncul seperti ini ketika kita klik membuat folder. Lalu kita beri nama Bapak Ibu, misalnya apa? Tadi administrasi TU gitu misalnya Ibu. Administrasi TU. Nah, ini kemudian buat. Baik, nah sudah muncul seperti ini. Sudah muncul. Nah, kita bisa mewarnai juga supaya menarik. Seperti ini tadi sudah ada ini. Mewarnai. Saya pilihannya, klik kanan coba Ibu. Nah, pilihannya ini banyak sekali. Satunya ada ganti nama, ubah warna, ya. Mungkin lain-lain nanti warnanya. Kalau untuk administrasi, saya pakai warna hijau. Atau administrasi tahun ini warna hijau saja. Lalu administrasi untuk tahun depan nanti warna merah saja gitu misalnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian bisa tambahkan ke berbintang. Ini untuk mudah mengakses. Ada pilihan tambahkan ke berbintang. Itu untuk memudahkan mengakses. Nah, bisa juga dipindahkan seperti tadi itu, bisa dipindahkan kemana ya. Lalu dapatkan link, bagikan, ini semua nanti kita praktekannya. Kita ini saja dulu, Ibu, dibuka administrasi TU-nya itu memperagakan bagaimana upload file. Upload file. Oke, nah upload file misalnya kita cari dari HP kita atau dari mana ya. Silakan Ibu. Upload file. Nah, seperti itu. Tinggal diklik aja. Nanti setelah kita klik upload file, lalu ada pemberitahuan. Ada jendela baru. Kita pilih yang mana yang akan diupload. Ada pemberitahuan seperti ini yang di pojok kanan bawah. Nah, kalau sudah tercentang, itu berarti sudah masuk seperti ini. Data murid 2021-2022. Seperti itu, Bapak. Nah, kemudian bagaimana kita misalnya kalau upload folder sama aja caranya seperti itu juga tadi. Mungkin kita peragakan ininya, Ibu. Cara berbagi, Ibu. Cara berbagi. Oke, upload folder. Nah, seperti itu caranya.
Tinggal di-upload, kita tunggu ini supaya semuanya berwarna hijau. Nanti semuanya akan masuk. File-file yang ada di dalamnya otomatis itu masuk. Kita juga tidak harus bekerja di laptop, Bapak Ibu. Untuk Drive ini kita bisa bekerja di HP. Nah, saya sering sekali saya sambil tiduran, tapi saya bekerja gitu, di HP saya, membuat dokumen misalnya, itu sambil tiduran saya bisa karena kerjanya di HP. Lanjut, mungkin diklik kanan Ibu. Nah, seperti ini ya. Nah, kita misalnya ya ingin membagikan data ini. Ingin orang lain, ingin teman-teman kita atau guru-guru kita melihat data ini. Jadi kita bisa membagikan linknya kepada mereka. Atau kalau tidak membagikan linknya, misalnya hanya seseorang saja yang disuruh gitu, yang diminta, berarti kita masukkan email orang itu. Nah, seperti ini caranya berbagi kepada orang lain. Silakan misalnya dibagikan kepada siapa. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk dia. Nanti Bapak Ibu akan memberitahukan orangnya. Kalau memberitahukan orangnya dicentang nanti. Yang diklik emailnya ini akan mendapat notif di email. Notif di emailnya. Nah, di sini bisa tambahkan pesan. Kemudian settingannya ini maunya kita bagaimana dengan membagi bagaimana dengan orang ini. Apakah mereka hanya pada siswa supaya dia tidak ngacak-ngacak data kita ya, kita bagikan pengakses lihat saja. Kalau misalnya ingin memberi komentar, tinggal diklik memberi komentar. Kalau ingin misalnya menambahkan suatu menulis di sana juga, pakai settingannya editor. Jadi nanti kalau editor ini, teman yang ditambahkan itu dia bisa menambahkan tulisan atau apa di sana di file kita. Seperti itu. Nah, setelah itu baru diklik kirim. Oke, nah jadi di email orang tersebut nanti akan menerima notif bahwa kita berbagi data ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian apalagi yang perlu dibagikan? Tadi coba di kanan lagi tampilkan lokasi. Ini lokasinya, tampilkan lokasi ini sudah kelihatan di sini. Di drive saya, kemudian di folder administrasi TU. Di sini lokasinya file ini. Lalu menambahkan pintasan ke drive. Nanti kalau kita klik ini muncul di depan. Ketika kita pas membuka drive itu akan muncul data ini. Nah, misalnya memindahkan. Oke. Nah, sekarang memindahkan Ibu. Nah, misalnya memindahkan. Saya akan memindahkan ini ke folder GNT misalnya. Nah, tinggal diklik kanan, lalu ada tulisan pindahkan ke. Nah, tinggal diklik pindahkan ke. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, misalnya sudah ada di sini GNT. Kalau belum ada, bisa nanti ini diklik ke kiri. Ya. Nah, misalnya ini muncul lagi ini. Dipindahkan kemana misalnya? Nah, di sini ada folder-folder yang sudah kita punya. Bisa misalnya di akreditasi, bisa di classroom untuk kalau mau dilihat sama anak-anak dan seterusnya. Tinggal kemudian coba di salah satu aja dicoba Ibu. Mungkin di exam materials. Ya. Lalu tinggal klik pindahkan ke sini. Oke, nah sudah pindah dia lokasinya, jadi dia tidak ada lagi di administrasi TU tersebut. Nah, kira-kira seperti itu mungkin Bu Dewi ada gini tambahan Bu Dewi untuk drive saya. Oke, terima kasih. Sekarang tadi kan udah bagus ya tadi pemaparan dari Bu Widya ya. Itu tadi dari drive saya. Nah, ini fungsinya drive saya itu kita file-file itu hanya ada di
drive kita aja. Tadi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu sudah mencoba untuk membuat file, lalu kita bisa juga langsung mengupload langsung dalam satu folder gitu misalnya. Itu juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau untuk sebenarnya kalau dulu kemarin itu masih bisa ya Bapak Ibu untuk kita misalnya nih. Kita ambil contoh yang di sini lagi nih. Untuk bisa membagikan link ke email atau Gmail yang lain atau yang lain kepada bebas, tapi untuk saat ini masih tidak bisa ya karena dibatasi. Oh, ini sudah bisa nih Bapak Ibu ya ternyata. Soalnya kemarin masih sudah belum bisa ini Bu Dewi. Ya, sekarang sudah Ya, bisa. Nah, di masih sini. ketutup, Jadi ya. walaupun kita pakai akun Belajar ID, kita tetap bisa berbagi saling share link kepada akun Google biasa. Soalnya kalau kemarin banyak banget ada yang bertanya, kenapa tidak bisa share? Ya, itu karena emang dari pusatnya ya, dari super adminnya dari pusat yang emang membatasi cuma hanya sebatas domain Belajar ID aja. Tapi sekarang sudah bisa di sini ya Bapak Ibu. Tinggal saya ulang lagi ya, misalnya di sini data murid ini saya mau share ke teman-teman guru, saya akan salin ini ke grup chat gitu misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini dapatkan link. Nah, dari sini kan dibatasin ya Bapak Ibu ya, bisa diganti. Nah, nanti kalau misalnya ada tugas apa, nanti misalnya ada tugas, Bapak Ibu jangan lupa ya untuk ini ya diganti ya Bapak Ibu ya, jangan dibatasi, tapi buatlah siapa saja yang memiliki link. Jadi siapapun yang memiliki link itu bisa mengaksesnya. Nah, sama seperti tadi saat membagikan di sini kita yang membagikan link ini apakah diberikan izin untuk mengaksesnya untuk hanya lihat saja atau bisa diberikan komentar ataupun editor. Nah, di sini bisa kita tentukan sendiri dengan sadar ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan apa, itu berarti kalau misalnya ada editor berarti siapapun bisa mengeditnya. Mungkin saya tambahkan sedikit Bu Dewi. Oke, silakan Ibu. Untuk ininya apa namanya? Kadang-kadang di HP kita kan sudah memakai akun pribadi itu. Nah, kalau misalnya kita akan beralih ke akun Belajar ID, nanti bisa dilihat di pojok itu atau di HP atau di laptop, sama mungkin bisa ditunjukkan yang di pojok ini, pojok kanan atas itu gambar akunnya. Nah, di sini. Ini diklik selesai dulu ya. Nah, ini seperti ini. Kan ini sudah memakai akun Belajar ID. Nah, biasanya kalau memang belum pernah kita menggunakan akun Belajar ID, kita buka laptopnya itu pakai akun pribadi. Jadi kita keluar dulu atau tambahkan akun lain. Bisa tambahkan akun lain. Nah, disinilah kita memasukkan akun kita, akun seperti ini. Ya, nanti setelah email, kemudian masukkan passwordnya, kemudian lanjut, baru bisa kita membuka drive dari akun Belajar ID. Kalau masih akunnya itu akun pribadi, nanti ketika kita langsung membuka drive-nya itu yang terbuka adalah akun drive dari akun pribadi yang terbuka, bukan dari yang Belajar ID. Karena ada perbedaan kalau dari drive Belajar ID dan drive akun biasa, akun pribadi itu kan ada perbedaannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuka dengan akun Belajar ID, harus dimasukkan dulu atau masuk dulu ke ini akun Belajar ID-nya. Baru bisa. Nanti perhatikan yang di sini. Kalau sudah berubah, bukan memakai akun biasa, nah itu ketika itu baru dibuka drive-nya baru bisa. Atau drive dulu dibuka, nanti disalin di sini, dimasukkan akunnya yang Belajar ID juga bisa. Yang mana duluan bisa. Mungkin itu saja Ibu Dewi. Oke, baik. Sekarang saya akan memaparkan tentang drive bersama ya. Sekarang saya akan coba putarkan slide dulu. Ya,
Ini, oke. Sebelumnya, perkenalkan, tadi udah dikenalin ya, nama saya Dewi Gita Gopinda, saya dari SD Negeri 7 Pemecutan. Kali ini saya sama Bu Widya membahas tentang Google Drive, tapi saya mendapatkan bagian tentang Google Drive bersama. Nah, baik, saya selanjutnya. Kalau kita ngomongin Google Drive bersama, kalau udah kata bersama, berarti itu pasti kita akan menghubungkan tentang kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Jadi Google Drive ini bersama itu ya otomatis kita akan berkolaborasi dengan siapapun yang akan ingin kita ajak berkolaborasi. Nah, sebelum itu apa sih itu kolaborasi ya Bapak Ibu ya? Kolaborasi dari pengertian Bapak Ari pada dasarnya kolaborasi itu adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaatnya. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk kerjasama dan interaksi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang mendapatkan akibat dan manfaatnya. Itu adalah dari pengertian dari kolaborasi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini coba saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu peserta di sini, coba ceritakan bentuk kolaborasi di sekolah Anda. Boleh ketik di kolom chat ya. Saya pengen tahu kolaborasi bentuk kayak gimana sih kolaborasi dalam sekolah Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu mungkin ada Bapak Ibu yang mau bercerita, saya mungkin akan bercerita ya Bapak Ibu ya. Di sini kalau saya dalam bentuk berkolaborasi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya di sini kebetulan sekolah saya itu baru saja menghadapi akreditasi. Nah, Bapak Ibu pasti tahu banget ya gimana sih susahnya akreditasi saat mengumpulkan data-data, kita harus membuat sesuatu, kayak kita mengumpulkan RPP, apalagi sekarang akreditasi sekarang udah mulai secara digital ya Bapak Ibu ya, dengan mengupload file-file yang sudah ditentukan. Dan tidak ada lagi yang namanya kita harus mencetak lagi, terus kita tunjukkan. Nah, sekarang kita tunjukkan dengan kita men-scan, lalu kita dilihat dengan mengupload. Nah, kalau kayak gitu kan banyak sekali ya, apalagi sebelum ini akreditasi itu ada data-data yang bertumpuk ya, kayak misalnya RPP dari kelas 1, 2, 3. Nah, itu kalau kita sendiri yang ngerjain kan susah ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya dari itu, di sini saya berkolaborasi itu dengan cara saya menggunakan namanya Google Drive bersama. Nah, dengan menggunakan Google Drive bersama ini ya Bapak Ibu, jadi saya bisa saya membuatkan satu Google Drive bersama SD Negeri 7 Pemecutan, kebetulan saya di SD Negeri 7 Pemecutan. Di sana guru-guru yang sudah mendapat, dibagi menjadi tim-tim ya Bapak Ibu ya, dibagi jadi tim, mereka membuat bagian ini, buat ini, bagian ini. Nah, mereka akan menguploadnya langsung di Google Drive bersama, jadi semuanya itu bisa melihat. Mungkin ada yang sudah share atau belum ya? Oke, kalau belum nggak apa-apa. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi fungsi Google bersama itu salah satu fungsinya kayak gitu Bapak. Jadi jika menggunakan akun Google for Education, kita bisa membuat drive bersama. Tadi sama ya seperti yang dikatakan sama kapten kita ya, Pak Budi. Itu bilang kita bisa mengaksesnya itu secara bersama. Dengan siapapun kita bisa mengundang siapapun untuk masuk ke dalam drive bersama ini. Jadi ini beda ya Bapak Ibu dengan yang namanya folder pada drive saya. Kalau folder pada drive saya itu kita kayak mengundang per folder jadinya. Tapi kalau di sini di drive bersama ini kita bisa jadi saat kita membuat terus kita mengundang mengundang beberapa anggota misalnya, itu nanti secara langsung itu bisa dilihat sama yang kita undang, anggota yang kita undang. Nah, di sini adalah contoh drive bersama. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya buat, di sini ada administrasi SD Negeri 7 Pemecutan. Nah, di sini saya juga bisa nih, biasanya untuk TU atau kepala sekolah, ini sangat bermanfaat sekali. Ini jangankan TU dan kepala sekolah, buat guru pun nih, misalnya kayak sering membuat RPP, biar RPP nggak kececer-cecer, atau nggak data rapot misalnya. Atau data administrasi kelas deh, ini bisa langsung dipakai di sini langsung Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita buat di drive bersama. Ini adalah contohnya. Nah, cara membuat drive bersama. Nah, seperti di sini yang pertama kita lihat ya di sini. Di sini ada drive saya dan drive bersama. Di sini ada aku dengan menggunakan akun belajar ID. Nah, perbedaannya tadi udah disampaikan ya sama kapten kita tadi.
Kalau di akun biasa itu nggak ada yang namanya drive bersama. Hanya aja drive saya aja bisanya. Tapi kalau dalam menggunakan akun G-Drive itu ada drive bersama. Nah, selanjutnya setelah kita mengklik drive bersama di sini sama seperti tadi ya, saat pada drive saya di sini ada tanda tambah. Nah, di sini bisa klik barunya, tanda plus baru, itu untuk membuat drive bersama. Lalu akan muncul perintah memberikan nama, lalu kita klik buat. Nah, kayak gini contohnya. Jadi setelah itu kita udah dibuat sama seperti tadi kita membuat sebuah folder pada drive saya. Itu semuanya hampir sama Bapak Ibu. Jadi gampang banget, simple sekali, tapi cuma fungsinya aja yang berbeda Bapak Ibu. Nah, sama seperti tadi ya, klik baru, habis itu kita buat folder baru. Misalnya ini saya membuat administrasi nih. Di sini ada folder baru kelas 1. Gini nomor 2 di sini klik foldernya, habis itu folder 1 kelas 1 akhirnya terbuat. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, bisa dilihat cara menguploadnya juga sama seperti tadi. Kita klik dulu plus barunya, habis itu kita upload file atau upload folder, lalu kita pilih yang mana yang mau diupload, bisa terlihat. Nah, nanti kalau udah selesai, di sini akan terlihat ada kolom kotak di kanan bawah. Ya, di kanan bawah ini bisa terlihat status prosesnya apakah sudah terupload dengan baik atau belum. Itu terlihat dari centang warna hijaunya. Ini ada gambar centang warna hijau. Iya. Nah, kalau di sini, nah setelah kita misalnya membuat suatu folder nih, dan membuat sebuah drive bersama, dan kita ingin menambahkan anggota. Di sini ada kelola anggota, lalu kita masukkan email teman-teman kita, misal teman di Guru SD atau di manapun. Ini juga cuma di Guru SD aja ya, bisa di tempat lain juga bisa kita. Nah, setelah itu kita masukkan, lalu kita berikan akses apakah dia tadi sama seperti tadi ya, pengakses lihat aja, pemberi komentar, kontributor, pengelola konten atau pengelola. Nah, itu bisa kita dipilih di sini. Setelah itu kita bisa kirim. Mungkin sekarang kita coba prakteknya daripada saya nunjukin gitu aja kan mungkin pada belum paham ya. Jadi sekarang saya coba tunjukkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, sekarang saya di sini buka. Pertamanya kita buka Google Drive ya. Nah, lalu di sini kita lihat di sini ada drive bersama. Nah, pada drive bersama ini sini. Nah, di sini Bapak Ibu yang seperti yang tadi saya bilang ya, fungsinya Google Drive tuh sangat banyak. Jadi di sini saya benar-benar bisa sekolah ini untuk mempermudah kita mempertemukan antara seluruh tugas-tugasnya di sini. Nah, jadi setiap tim itu akhirnya mereka bisa menguploadnya jadi satu. Jadi kita punya arsip. Jadi buat administrasi untuk akreditasi kita punya arsip Bapak Ibu ya. Kita ada arsipnya di sini. Oke, ini sih contohnya dan sekarang saya akan mencoba mempraktekkan untuk cara membuat folder baru. Yang pertama ada 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama bisa klik tambah plus baru ini lalu upload. Nah, sekarang kita bisa masukkan untuk saya ulang lagi ya. Dari drive bersama ini, Nah, di sini kita klik baru. Lalu kita ketik apa nama drive bersamanya. Misalnya kita buat di sini kelompok belajar ID gitu misalnya. Ini kita ambil contoh aja, buat. Nah, kita klik, nah langsung ada muncul nih Bapak Ibu, langsung muncul di sini. Bahkan kita langsung muncul di sini ya Bapak Ibu, langsung keluar gini. Atau ada cara kedua caranya adalah klik kanan, ya, klik kanan pada mouse-nya. Nah di sini juga langsung bisa Bapak Ibu. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama dari tanda plus barunya ini, lalu dengan klik kanan. Lalu drive bersama. Nah, di sini diklik, nah, akan keluar lagi. Jadi kita membuat drive bersama. Jadi lewat mana aja bisa bebas, seenaknya Bapak Ibu, senyamannya. Nah, tadi misalnya di sini tadi kita udah buat kelompok belajar. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu, kita klik kanan ya Bapak Ibu. Di sini ada sekali, ada banyak pengaturannya Bapak Ibu. Di sini kita bisa misalnya kita bisa mengubah tema Bapak Ibu. Kita bisa mengubah tema.
Jadi kita di sini klik ubah tema, pilih dari galeri, Bapak. Nah, di sini ada banyak sekali tema-tema. Nah, tergantung menurut folder bersama ini temanya tentang apa sih? Kalau di sini kita anggap aja tentang belajar ya. Kalau tentang belajar ya kita analogikan tentang buku, isi buku gitu. Tapi kalau misalnya kita tentang buat komunitas puisi gitu atau komunitas musik gitu misalnya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa pilih tema musik seperti ini. Nah, kita sekarang ini saya coba pilih salah satu ya Bapak Ibu ya. Kita klik, lalu kita pilih. Nah, maka nanti ini akan berubah nih Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Nah, langsung berubah di sini Bapak Ibu. Lalu, selain kita ubah tema, kita bisa buat tema khusus nih. Kalau nggak suka dengan pilihannya, kita bisa buat tema. Jadi apa yang kita upload, kita misalnya udah punya suatu tema, terus kita upload, bisa langsung dijadikan tema tersebut. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Nanti bisa ditulisin lagi. Selain itu, kita bisa kelola anggota nih Bapak Ibu. Nah, bisa kita kelola anggota, kita bisa masukkan siapa aja sih yang bisa. Nah, di sini saya mau ambil contoh nih. Nanti mungkin TU-nya saat nanti udah selesai dari kegiatan ini, TU-nya sudah namanya mengunduh akun PTK, akun guru ya. Ini akun guru ya. Di sini saya cek. Ini ada akun guru. Nah, ini anggapnya contohnya seperti ini. Ini adalah akun guru yang sudah diunduh nih. Yang udah diunduh sama adminnya di Dapodik ya. Lalu ini karena saya pengen berbagi dengan teman saya satu sekolah gitu misalnya. Maka di sini saya akan copy ini semua Bapak Ibu. Nah, saya copy. Setelah itu saya balik lagi ke kelompok, misalnya kelompok belajar ID ini. Saya klik lagi kelompok anggotanya. Nah, saya tinggal langsung copy paste aja Bapak Ibu. Nah, maka email-email dari teman-teman saya ini sudah masuk di sini Bapak Ibu. Sangat mudah sekali ya untuk menggabungkan akun-akun yang sudah diunduh, tinggal dimasukkan ke sini aja sudah langsung masuk, tinggal copy paste aja udah langsung bisa masuk nih. Jadi sangat berguna banget nih bagi Bapak Ibu ya. Sangat berguna. Buat TU, buat kepala sekolah, bahkan guru pun juga bisa nanti kalau misalnya nih pengen share sama murid-muridnya, akun belajar muridnya bisa di-copy langsung di sini. Nah, lalu kita juga bisa memberikan dia akses Bapak Ibu di sini bisa lihat ada pengakses lihat saja, pemberi komentar, di kontributor di sini bisa menambahkan atau mengedit. Kalau akses lihat saja nih ya lihat saja ya Bapak Ibu ya. Lihat saja. Itu berarti cuma bisa melihat saja apa aja isi dari itu, tapi dia tidak bisa mengedit atau apa. Nah, kalau pemberi komentar nih, dia bisa melihat dan memberi komentar, tapi dia tidak dapat mengedit. Dia tidak dapat mengedit sama sekali. Sementara kontributor ini hanya bisa menambahkan dan mengedit file. Lalu, tapi dia tidak bisa menghapus. Nah, kalau pengelola konten itu bisa menambahkan, mengedit, memindahkan, dan menghapus file. Sementara untuk menambahkan orang itu tidak bisa. Yang bisa adalah pengelola. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu bisa pilih nanti bisa dipakai mana. Lalu, maaf Bapak Ibu. Nah, habis itu kita kirim. Nah, maka kelompok tersebut ini sudah ada 18 orang. Bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Oke, bisa dilihat. Di kelola anggota. Nah, ini berarti wah, di sini sudah ada di sini. Nah, mana teman-teman guru saya, rekan-rekan guru saya di SD sudah bergabung di sini. Jadi dia bisa menguploadnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk sini. Jadi manfaat Google Drive bersama ini benar-benar luar biasa sekali Bapak Ibu. Fungsinya banyak banget. Kita benar-benar bisa sharing sama teman sekolah. Apalagi untuk TU nih, khususnya TU pasti banyak banget nih. Ada hal-hal berkas-berkas yang penting gitu.
misalnya disuruh mengumpulkan berkas-berkas SK guru-guru gitu misalnya. Nah, itu juga kita bisa langsung buat di sini. Misalnya kita buat administrasi di sini ya, langsung ya, Bapak Ibu ya. Lalu kita buat sama seperti tadi ya, folder. Nah, lalu kita masukkan di sini namanya. Misalnya nih berkas-berkas saya, misalnya biar lebih gampang gitu, karena suatu saat kan pasti akan dibutuhkan ya, kayak misalnya SK, kalau buat yang kontrak SK kontrak, kalau yang buat yang ASN PNS-nya itu SK PNS, SK Jakung dan lain sebagainya, misalnya seperti itu ya. Nah, kita bisa buat di sini dengan sesuai dengan nama folder, kita buat folder nama per nama gitu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan itu kita bisa buka di sini. Jadi benar-benar dimanfaatkan sekali ini Google Drive bersamanya nih. Seperti itu. Selain itu juga dalam folder akun Drive bersama ini ya, kita juga bisa menambahkan secara langsung nih Bapak Ibu. Misalnya di dalam administrasi di sini. Nah, seandainya di sini kita anggap nih, kita asumsikan adalah saya adalah seorang TU yang saya membutuhkan sebuah data. Saya membutuhkan sebuah data, tapi biar langsung menjadi sebuah data yang utuh gitu misalnya Bapak Ibu ya. Saya pengen cari data agama gitu. Saya ingin membuat data agama status sekolah gitu. Tapi biar teman-teman guru yang lain itu bisa membantu untuk mengisikan. Jadi nanti kalau udah semua teman-teman guru udah ngerjakan gitu, berarti kita udah dapat suatu data yang utuh langsung nih. Nah, misalnya saya ambil contoh di sini ya. Kita buat. Oke, kita ambil contoh di sini. Misalnya, data agama SDN Pemajuan tahun ajaran misalnya ya. Pelajaran 2021-2022. Oke. Nah, misalnya di sini kita buat nomor langsung kelas gitu misalnya. Lalu kita buat data agama. Lalu di sini data agama kita ambil contoh dulu ya. Kita contoh aja ini ya agama. Oke, maaf. Hindu, Islam, saya contoh Islam. Lalu biasanya ditanya perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Islam, perempuannya berapa, laki-laki berapa. Lalu Islam Kristen. Kita ambil contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kayak gini aja Bapak Ibu. Jangan lupa ini kita ubah ya. Data agama. Judulnya ini kita gituin. Data agama. Nanti ini tinggal Bapak Ibu kirim share aja. Oke, di kelas 1, kita ambil contoh kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil contoh aja nih. Ini juga kita masih bisa ngedit-edit ya, sama ya, seperti mungkin Bapak Ibu udah terbiasa ya menggunakan spreadsheet ya, yang sudah terbiasa. Nah, kita bisa membuat data seperti ini. Kita tambahkan misalnya kota. Nah, perempuannya nanti berapa? Nah, setelah kita buat ini sebuah datanya nih Bapak Ibu. Kita udah buat gininya, lalu kita bagikan nih. Nah, kita tinggal bagikan atau kalau tidak mau nah, ini kan udah, nah saat kita bagikan karena ini anggotanya ini kan sudah kita masukkan ya, jadi tidak usah kita bagikan aja, udah langsung bisa terlihat gitu Bapak Ibu. Nah di sini saya coba untuk buka akun teman saya. Di sini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya, kita bisa lihat, kita buka. Oh masih harus.
kita karena nggak bisa. Terus anggap aja itu bisa ya, gitu Bapak Ibu. Yang pasti udah bisa langsung masuk nih Bapak Ibu. Nah, dari hasil data gamanya ini, itu bisa kita lihat langsung di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini adalah spreadsheet yang tadi kita buat ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu adalah salah satu. Nah, bukan hanya spreadsheet aja nih Bapak Ibu, bisa juga Google Dokumen juga bisa, Google Slide juga bisa. Bahkan kita mau Google Formulir pun juga bisa nih Bapak Ibu. Jadi kapan aja, di mana saja kita bisa buat berkolaborasi nih. Jadi walaupun kita jarak jauh gitu, tetap kita masih bisa berkolaborasi. Oke. Mungkin segitu dulu pemaparan saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Putri Sriutami. Silakan Ibu Putu. Mungkin kalau ada yang pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih untuk Ibu Widya dan juga Ibu Dewi kita. Kebetulan di kolom chat ada rekan kita, Ibu Niputu Cempakaria Irmayani, yang membagikan cerita kolaborasi sesama guru kelas dalam membuat materi dan tugas pada Google Classroom, Google Form, dan Drive bersama. Berarti Ibu ya sudah mengaplikasikan ya Google Workspace for Education-nya ya. Tadi juga ceritanya Bu Dewi kita tentang akreditasi yang nanti tahun depan kami di SMP 3 akan melakukan akreditasi. Dari sekarang sudah siap-siap menggunakan Drive bersama, sangat membantu sekali ya Google Drive-nya itu. Jadi sekali satu orang ngirim, nanti semuanya bisa akses. Iya, ini nggak usah pakai flash disk lagi Bapak Ibu Guru. Nanti takutnya virusnya nyebar kemana-mana, data pentingnya hilang. Tapi kalau di Google Drive, tadi sudah dijelaskan juga sama kapten kita, bahwa itu penyimpanannya tidak terbatas, dan juga keamanan datanya bisa dijamin. Sementara belum ada, dibalas. Oh iya Pak Rozi. Sementara belum ada pertanyaan di kolom chat Zoom meeting, mungkin bisa dipantau di YouTube. Pak Agus, ada pertanyaan? Belum ada informasi? Ya, baik ya, Bu Ami, untuk di YouTube itu ada beberapa pertanyaan dan kebetulan sudah dijawab tadi langsung di mana kendala di akun belajar.id SD itu kan kemarin, beberapa hari kemarin sempat tidak bisa sharing secara publik ya. Nah, tadi kebetulan langsung dipraktikkan oleh Bu Dewi dan sudah diatasi oleh super admin. Nah, itu memang ada beberapa pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh super admin di kementerian terkait kebijakan Google juga seperti itu. Sehingga pemanfaatan akun belajar ini bisa kita optimal lakukan seperti itu. Kemudian terkait ada juga pertanyaan mengenai ini tentang, bukan tentang Drive ya, tapi tentang tadi ada akun Capsec-nya tidak ada gitu. Nah, apabila akun Capsec-nya tidak ada, bisa dicek terlebih dahulu di saat mendownload di pd.data di bagian akun adminnya. Nah, karena Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah di sana akunnya itu masuk di bagian admin ya, seperti itu. Namun apabila ternyata masih juga tidak ada di akun admin, bisa dicek kembali di Dapodiknya. Nah, seperti itu untuk kepala sekolahnya apakah sudah masuk, tentunya harusnya sudah masuk ya. Tapi kalau misalkan belum, bisa dilakukan pengaduan dengan mengirimkan email ke email yang saya sampaikan tadi di pengaduan email pengaduan belajar.id-nya seperti itu. Nah, seperti itu terkait yang ada di YouTube. Mungkin saya akan kembali ke Bu Ami. Ya.
Terima kasih Pak Agus. Mungkin sudah jelas untuk penjelasan tentang Google Drive dari narasumber kita, Ibu Widya dan Ibu Dewi Govinda, bagaimana menyimpan, membagikan, mengelola Drive bersama. Untuk selanjutnya kita akan ke kloter ketiga, namun saya informasikan apabila Bapak Ibu mengalami kendala, kami Komunitas Belajar ID Kota Denpasar siap untuk menerima aduan atau kendala yang Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu alami selama mengakses akun belajar.id. Jadi kita bergerak bersama, kita berkolaborasi bersama demi kemajuan pendidikan di Kota Denpasar. Mohon jangan ada gap antara senior dan junior, kita harus bersama-sama saling merangkul, dan apabila nanti kami terlalu cepat, itu bisa nanti di live, itu kan streaming YouTube-nya, nanti linknya bisa kami bagikan, itu bisa diputar berulang-ulang videonya jika kami terlalu cepat dalam menyampaikan. Baiklah, ini sudah menunjukkan kloter ketiga harus segera dimulai. Terima kasih Ibu Widya dan terima kasih Ibu Dewi Gita atas penyajian dari Google Drive-nya. Sama-sama Bu Putu. Oke. Mohon izin untuk melanjutkan pada kloter yang terakhir, kami akan mengundang narasumber bagaimana membuat website sekolah dengan Google Sites. Silakan Bapak Edi Pariawan untuk bergabung dulu sementara di Zoom, dan saya mohon izin. Bu Utami masih mute. Ya Tuhan, terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kloter terakhir di sesi ini adalah membuat website sekolah dengan Google Sites, di mana Bapak Edi Pariawan akan berkolaborasi dengan Bapak Edi Semartama, namun karena beliau ada kegiatan persembahyangan, maka untuk hari ini akan disajikan tunggal oleh Bapak Putu Edi Pariawan. Dan mohon izin share screen untuk memberikan profil beliau. Dengan nama lengkap Putu Edi Pariawan, lahir di Karangasem 6 Oktober 1985. Saat ini beliau bertugas di SD Negeri 29 Dangin Puri. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin kontak dengan beliau, silakan diketik nomor HP-nya, kemudian emailnya. Dan saat ini beliau dari Karangasem ke Denpasar ngajak nih. Beliau tinggal di Banjartinas Singerate Rendang, Karangasem. Beliau adalah pelatih nasional Sagu Sablok, kemudian finalis Duta Rumah Belajar tahun 2020, sahabat Rumah Belajar 2020, admin Sispo IGI Bali, dan guru penggerak angkatan pertama Kota Denpasar. Baik Pak Edi, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan untuk langsung memaparkan materi Google Sites. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya jelas, Bu Utami? Siap, jelas Pak Edi. Oke. Selamat sore Bapak Ibu yang masih setia ya, di room ini, dan saya harapkan masih tetap semangat ya, walaupun jam sudah menunjukkan semakin sore gitu ya. Semangatnya harus tetap semangat pagi. Oke. Ya, hari ini terakhir saya akan menyajikan materi yang berkaitan dengan pemanfaatan salah satu tool dari Google Workspace for Education, yaitu Google Sites. Nah, sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Terlihat ya? Oke, sudah Pak Edi. Oke. Tapi ini masih yang drive ya? Ya, sebentar. Oke. Oke, sebelum saya menjelaskan ke materi, mungkin saya perlihatkan sedikit bagaimana bentuk website nanti yang dihasilkan melalui Google Sites gitu ya. Sebentar. Ya, kurang lebih seperti ini nanti ya. Jadi website ini tujuannya adalah sebagai salah satu branding sekolah kita ya. Jadi dengan website ini tentunya sekolah kita akan bisa dilihat tidak hanya dari sisi di dalam sekolah aja, tapi akan bisa dilihat oleh seluruh warga di luar sekolah ya.
baik itu di kawasan kita di Denpasar, di seluruh Bali ataupun bisa ke seluruh Indonesia. Ketika website ini sudah dipublish dan kita sebarluaskan, jadi otomatis akan bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Nah, tampilannya mungkin kurang lebih seperti ini. Ini hanya contoh saja dulu ya. Jadi ini tampilan depannya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa tambahkan foto, bisa isikan teks ya. Kemudian bisa menambahkan map sekolahnya. Kemudian juga bisa menambahkan kalender di dalamnya. Kemudian ada menu-menunya juga nanti di atas. Ada tentang kami, ya ini bisa Bapak Ibu tambahkan profil sekolahnya, logo sekolah, visi misi, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah ya. Termasuk nanti ada juga bisa menambahkan ekstra kurikuler yang dilakukan di sekolah gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian bisa menambahkan galeri, ya mungkin ada karya-karya berupa foto atau berupa video dari guru-guru bisa kita tampilkan di sini. Kemudian bisa juga kita buatkan kontak person jika ada orang lain gitu ya ingin menghubungi kita melalui website ini, kita bisa tambahkan, bisa melalui Google Form, bisa melalui WA, Telegram, Facebook, Gmail, dan lain sebagainya. Mungkin tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk website sekolah yang dihasilkan melalui Google Site. Nah, selanjutnya baru kita, kenapa Google Site? Ya, kenapa nggak yang lain gitu ya. Sebenarnya sih untuk buat website itu banyak ya. Mungkin bisa dengan Blogspot, dengan WordPress, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Google Site ya. Google Site adalah sebuah layanan Google yang berfungsi untuk memudahkan pengguna Google untuk membuat situs. Ya. Nanti tinggal masuk di Gmail boleh, dari Gmail, dari Drive boleh. Nanti tinggal klik titik 9, itu tombol ajaibnya Google Workspace gitu ya. Di sana sudah banyak ada tool-tool Google yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah Site. Oke, kegunaan Google Site. Yang pertama ya, yang akan kita pelajari hari ini untuk membuat website sekolah. Yang kedua, bisa untuk membuat media pembelajaran. Ya, jadi ini untuk Bapak Ibu guru nanti bisa kita manfaatkan Google Site-nya ini untuk membuat media pembelajaran yang bisa kita bagikan kepada siswa. Apalagi kita sementara ini kan masih PTM terbatas gitu ya. Jadi luringnya hanya beberapa hari, sisanya kan masih daring dengan siswa. Jadi bisa memanfaatkan media ini untuk membuat media pembelajaran. Terus yang berikutnya untuk portofolio ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat portofolio siswa atau portofolio pribadi bisa memanfaatkan Google Site ini. Selanjutnya juga bisa untuk membuat proyek bersama siswa. Misalnya proyek tentang IPA, IPS dan lain sebagainya yang bisa memanfaatkan dengan Google Site. Selanjutnya, keunggulan Google Site. Nah, tadi ya, kenapa kita pilih Google Site gitu ya. Salah satu keunggulannya adalah gratis. Nah, tentunya ya, gratis salah satunya. Kalau kita pakai WordPress gitu ya, atau Blogspot misalnya, tentunya ketika kita inginkan ke domain yang khusus gitu ya, tentu akan berbayar dia. Entah itu berbayar per bulan, entah berbayar per tahun, itu tentunya akan memerlukan pembiayaan yang dikeluarkan oleh sekolah. Tapi kalau kita manfaatkan toolnya Google dengan Google Site ini, otomatis ini akan gratis ya. Jadi silakan memanfaatkan, boleh menggunakan membuatnya dengan akun admin ataukah membuat dengan akun guru ya. Jadi kita sudah diberikan akun masing-masing oleh pemerintah berupa akun belajar yang tentunya setidaknya wajiblah kita manfaatkan akun tersebut biar tidak rugi pemerintah membuat program ini. Selanjutnya mudah ya, sangat mudah digunakan ya, tidak ada menggunakan bahasa yang rumit
seperti kalau kita menggunakan Blogspot atau WordPress mungkin masih menggunakan bahasa HTML gitu ya, yang itu mungkin tidak dikuasai oleh semua guru gitu ya. Mungkin yang tertentu yang menggeluti bidang itu mungkin dia gampang memahami, tapi kalau guru yang kurang menggeluti bidangnya itu ya agak akan kesulitan. Tapi kalau dengan Google Site ini tidak sesusah dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ke berikutnya mudah diakses ya. Jadi tinggal kita bagikan link setelah dipublish websitenya kita bagikan, jadi orang lain sudah bisa mengakses. Jadi tidak begitu susah. Yang berikutnya, Google Site ini terintegrasi dengan tool-tool Google yang lain. Jadi di dalam Google Site ini kita bisa menambahkan slide, doc, form, map, dan lain sebagainya ya. Hampir semua tool-tool Google itu bisa kita integrasikan ke dalam Google Site ini. Selanjutnya, nah ini juga penting, bisa berkolaborasi. Sama seperti tadi ketika disampaikan tentang Drive, gitu ya, ada Drive bersama, di sana bisa kita kolaborasi. Nah ini juga Google Site bisa kita kolaborasi. Jadi seandainya sekolah itu buat satu websitenya, jadi ketika ada guru-guru ingin mengisi konten di dalam site-nya tersebut, kita bisa berkolaborasi. Ya, kita tinggal bagikan kepada guru, nanti silakan gurunya mau mengisi konten tentang apa berkaitan dengan website tersebut. Nah itu beberapa keunggulan kenapa kita pilih Google Site ya untuk membuat website sekolah. Nah, untuk mengakses, di mana sih kita akses Google Site ya? Salah satunya ini dengan akses linknya ya, site.google.com. Nanti saya juga bisa kasih cara yang berbeda untuk masuk ke Google Site selain dengan link ini ya. Untuk lebih jelasnya, oke kita coba buat saja langsung ya. Bentar, saya share yang berikutnya dulu. Ya, salah. Ya, oke. Jadi bisa lewat ini ya. Jadi silakan yang tadi bisa dengan linknya site.google.com ya. Dengan link ini bisa ya. Tinggal ketikkan linknya, enter, maka kita akan tertuju langsung ke halaman Google Site. Yuk, ya. Atau cara yang kedua, di atas juga kita bisa klikkan site.new. Sama, kita juga akan langsung terhubung ke halaman Google Site. Oke, ya itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, misalnya kita udah terlanjur buka Gmail gitu ya. Kita bukanya Gmail di akun di laptopnya, bisa saja dari tombol ajaib tombol 9 ini. Tinggal klik, nanti silakan dipilih ya. Cari Google Site-nya, ada di sini dia. Oke. Jadi itu beberapa cara, silakan nanti Bapak Ibu nyamannya pakai yang mana. Yang penting nanti akan tertuju ke Google Site. Nah, misalnya saya masuk dari sini. Nah, di sini akan ada tampilan blank atau kosong. Ini kita buat dari awal, kita desain sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas kita. Atau juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini template yang sudah disiapkan. Tinggal klik saja sesuai dengan kebutuhan mau buat apa. Nanti silakan dipilih yang mana mau template-nya digunakan ya. Tapi kalau saya biasanya sih langsung ke blank atau yang kosong karena kita di sini bebas membuat dari awal gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, nanti di bawahnya di sini akan terlihat situs-situs yang sudah pernah kita buat. Ya, akan terlihat di sini. Ya. Oke, kita coba langsung aja dari kosong atau blank ya.
Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan seperti ini. Jadi selanjutnya, yang pertama adalah kita buat judulnya dulu. Ya, jangan bingung, kita masukkan judulnya di sini. Misalnya SDN. Nah, kita kan mau buat website, jadi silakan tuliskan nama sekolahnya di sini. Jadi otomatis setelah tulis di sini, nah akan masuk ke sini dia. Oke, ya. Jadi akan langsung masuk ke sini. Berikutnya, kalau sekolahnya punya logo, ya silakan tambahkan logo untuk mempercantik tampilan dari website kita, ya. Boleh tambahkan di sini, silakan cari logonya, pilih. Nah, ini di bagian logo. Nanti silakan klik upload, ya. Nah, kemudian cari di mana Bapak Ibu letakkan logo sekolahnya. Ya, kalau saya di sini kenapa salah ya? Ya. Oke, setelah masuk, oke, otomatis dia akan tampil di halaman depan ini. Oke, logonya sudah masuk, nama sekolah sudah ada. Nah, langkah berikutnya, silakan isikan halaman depan ini. Ya, halaman depan bebas silakan ya. Mungkin bisa isi nama sekolahnya. Ya, misalnya itu. Kemudian tulisan silakan mau diatur sesuai dengan selera. Nah, di sini sudah diberikan ragam huruf yang bisa digunakan. Silakan sesuaikan dengan selera Bapak Ibu masing-masing ya. Supaya tampilannya lebih menarik ya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya ini kan baru di depan aja ya, tampilan depannya. Tadi kalau yang di sini kita contohkan ada beranda, ada tentang kami halamannya, ada galeri, ada hubungi kami. Jadi Bapak Ibu selanjutnya, oke, sebelum ke sana background-nya dulu ini ya. Background-nya ini bisa Bapak Ibu ganti ya dengan cara di sini, ubah gambar. Silakan ubah gambar, kemudian pilih ya. Upload itu artinya kita ngambil gambar dari laptop ya, dari file yang ada di laptop. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya gambar yang mau digunakan background dari file di laptop ya silakan ambil dari sini. Kalau yang pilih gambar berarti kita menggunakan gambar-gambar yang disediakan oleh Google ya, atau yang sudah ada di sini boleh. Kalau tahu URL-nya bisa dengan ketik URL. Kalau mau telusuri nyari di sini juga boleh. Dan seterusnya ya. Misalnya dari sini saya ambil misalnya ya. Ya. Background keren ya, silakan. Pilih mana yang Bapak Ibu suka mau digunakan untuk sebagai background, tinggal dipilih. Ya. Jadi otomatis akan terganti. Ya. Nah, berikutnya baru ke yang tadi, halaman. Ya, di sini ya. Di sebelah kanan ada sisipkan, ada halaman, ada tema. Jadi, kalau kita membuat halaman biar seperti yang tadi ini, ada beranda, ada tentang kami, galeri, hubungi kami. Nah, Bapak Ibu buatnya di sini, di halaman. Oke, ya. Jadi yang pertama yang sudah ada, yang the file ada itu halaman muka. Ini ya, ini halaman muka. Jadi tampilan awalnya ada di sini ya. Kemudian silakan tambahkan tadi kita buatnya tentang kami, galeri, dan hubungi kami. Dan jika mau nambah halaman-halaman lain dipersilakan ya, sesuai dengan kebutuhan. Tadi tentang kami. Ya, enak. Besar. Oke, selesai. Nah, oke. Halaman kedua sudah muncul tentang kami. Halaman muka depan jadi bisa kita edit biar bahasanya lebih bagus. Beranda ya, atau kerennya home itu boleh. Silakan Bapak Ibu aja nanti apa yang kata yang mau digunakan ya. Setelah tentang kami tadi galeri ya. Silakan tambahkan halaman berikutnya galeri. Oke, sudah. Berikutnya lagi hubungi kami. Nah,
Nah, selanjutnya silakan kalau Bapak Ibu mau susun seperti tadi ini, ya, habis beranda tentang kami, galeri dan seterusnya. Nah, tinggal ini di drag saja ya, mau ditaruh di mana. Yang mana mau di atasan, yang mana mau di bawahan, ya. Tinggal klik drag dia ya. Posisinya agar sesuai dengan urutan yang Bapak Ibu inginkan, gitu ya. Oke, halaman sudah. Berikutnya di halaman depan, ya, seperti tadi di sini kan, di halaman beranda. Ya, di sini ada tulisan berjalan seperti ini ya. Selamat datang di sekolahbelajar.id. Nah, bagaimana cara membuat tulisan berjalan seperti ini? Oke, caranya di sini, di halaman depan ini ya. Pastikan yang di home ya. Jangan yang di sini, jangan di sini. Jadi untuk membedakan silakan ya. Mau diganti gambarnya boleh, dengan yang lain silakan ya. Untuk membedakan mana halaman depan, mana halaman berikutnya supaya tidak bingung. Misalnya ini kita rubah dulu biar tidak bingung. Kita pakai aja dari yang sudah ada di sini, atau mau dari telusuri boleh. Ya, misalnya galerinya kita ganti juga. Dari sini juga kita ganti, supaya ada perbedaan. Oke, ya. Jadi udah beda ya, ini hubungi kami, ini galeri, tentang kami, home-nya. Ya, oke. Selanjutnya tadi yang tulisan berjalan ya. Nah, selanjutnya kita akan buat tulisan berjalan di bawah ini ya. Caranya adalah klik sisipkan, kemudian klik sematkan. Nah, untuk membuat tulisan berjalan itu perlu kode tambahan ya. Nah, kode tambahannya adalah di sini ya, disematkan kode. Jadi jangan di URL. Kalau URL itu menggunakan link ya. Kalau mau buat yang tadi itu disematkan kode. Nah, tambahannya itu adalah ada kata marq ya, marq ya. Nah, ketik seperti ini. Nah, kemudian buat katanya. Nah, kata apa yang mau berjalan tersebut ya. Selamat datang di website itu misalnya ya. SD Negeri 29 Dangin Puri. Oke ya. Karena tadi kita buat dengan ini marq ya, kita tutup juga dengan marq. Oke, garing marq. Ya. Jadi seperti ini buatnya. Jadi nanti tulisan selamat datang di website SD Negeri 29 akan berjalan ya tulisannya di bawah ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, akan berjalan seperti ini nanti. Oke, kemudian sisipkan. Nah, untuk mengatur silakan tarik ke samping supaya rapi, tarik ke atas. Ya. Jadi tulisannya sudah berjalan seperti ini. Kalau mau ganti warna background-nya silakan. Misalnya saya pakai ini misalnya. Ya, bisa. Atau mau pakai dari gambar, upload boleh, dari pilih gambar silakan ya. Sesuai dengan selera masing-masing ya. Mau yang mana digunakan gitu. Misalnya saya pakai ini ya. Ya. Dia akan terus berjalan seperti itu. Nah, itu yang pertama, membuat tulisan berjalan. Jadi tadi disematkan. Dan jangan lupa tambahkan marq ya di antara kata yang mau dibuat berjalan tulisannya. Oke, berikutnya gambar ya. Menambahkan gambar. Oke, mungkin Bapak Ibu punya galeri foto, galeri foto sekolahnya itu ya. Bisa Bapak Ibu tambahkan dengan cara di sini ya. Karusel gambar. Ini menambahkan beberapa gambar sehingga nanti bisa ada tombol-tombol seperti ini ya. Bisa ke kanan, lanjut, terus sini ya. Oke ya, bisa digerakkan begitu ya. Caranya di sini di karusel gambar. Oke, kemudian tambahkan karena kita gunakan gambar sendiri yang kita miliki di laptop ya, upload gambar. Kemudian silakan dipilih. Misalnya ambil dari mana? Ya, misalnya saya ambil ini ya. Kita buat 4 gambar ini misalnya ya, atau 5 gambar ini kita masukkan.
Ya, di 1, 2, 3, 4 gambar ya. Selanjutnya klik sisipkan. Nah, dia otomatis akan kita taruh di tengah-tengah saja biar enak dilihat. Ya. Oke. Ini otomatis akan bisa bergerak ke kanan, ke kiri gitu ya, berganti gambarnya. Ini kalau mau diganti warnanya boleh. Silakan disesuaikan aja. Mau pakai yang ada boleh, mau ditelusuri silakan. Ya, sebagai warna dasarnya agak lebih tidak putih polos gitu ya, biar ada kesan lebih menariknya gitu ya. Nah, kalau di sini belum bisa kita klik ya, nanti setelah di preview baru kita bisa lihat ya. Oke, ini galerinya tadi. Ini ya, di galeri fotonya. Kemudian, nah, pengantar, ya, silakan diisi ya. Kata-katanya disesuaikan. Oke, berarti di sini kan berupa teks. Berarti Bapak Ibu di sini sisipkan teks ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyisipkan teks, gambar, sematkan kayak tadi, dan juga bisa ngambil dari Drive ya. Misalnya Bapak Ibu punya doc, slide, dan lain sebagainya yang tersimpan di Drive Bapak Ibu bisa kita sisipkan di sini ya. Gambar berarti kita ngambil gambar ya. Tapi kalau mau buat gambar banyak seperti ini bisa memanfaatkan Google Slide ataupun dari karusel gambaring ya. Kalau teks ya berarti ambil dari sini. Jadi pengantar. Kita copy dari sini ya. Coba. Oh, enggak ya. Ya. Nah, seperti ini ya. Di pengantarnya silakan diatur teksnya mau apa, hurufnya apa gitu ya. Besarnya berapa untuk membedakan aja ya. Misalnya di bold. Ya. Selamat datang di website ini memuat informasi tentang sekolah dan seterusnya ya. Kata-katanya nanti silakan Bapak Ibu yang memberikan apa isi dari websitenya tersebut ya. Ini kalau mau dirubah lagi seperti tadi, mau diisi background warna, silakan tinggal diambil. Nah, ambil aja dari sini. Ya. Nanti menyesuaikan. Kalau tidak terbaca misalnya ini tulisannya bisa dirubah ya. Kita rubah warnanya ya, ini. Warna teks. Ubah. Oke, jadi putih. Ini untuk ratanya kiri kanan tengah. Kiri saja, kanan saja ya. Tekan isi nomor, bullet numbering dan seterusnya. Jadi ada banyak pilihan di sini. Silakan nanti disesuaikan. Oke. Kemudian menambahkan map dan kalender. Oke. Jadi untuk memudahkan orang yang mengunjungi website itu tahu di mana sih letak sekolah kita gitu ya. Bapak Ibu bisa tambahkan map-nya ya. Caranya di sini disisipkan, kemudian cari di bagian, oke, di sini kan ada karusel, tombol dan seterusnya. Cari di peta. Mungkin kalau yang menggunakan bahasa Inggris, dia bahasanya di sini maps ya. Nah, karena di sini udah saya berarti di sini peta ya. Silakan diambil dari peta, kemudian ketikkan nama sekolahnya. SDN 29 dan Puri. Satu host bisa bantu mute ya, supaya tidak mengganggu suaranya. Oke, terima kasih. Nah, tadi ya, tinggal diketikkan saja di sini nama sekolahnya, diulang lagi sekali, SDN 29. Nah, setelah muncul silakan dipilih. Oke, berarti nah di sinilah letak sekolah Bapak Ibu kalau dilihat dari maps ya, dari peta. Jadi tinggal klik pilih. Otomatis dia akan muncul. Ya, jadi ini letak sekolahnya. Kemudian
kalender ya, kalau sudah buat kalender berarti itu memilih ya. Kalau menambahkan kalender berarti dari sini dia klik kalender. Nah, silakan kalau Bapak Ibu sudah buat kalender di Google Calendar gitu ya. Tidak ada misalnya kalender pendidikan sekolah gitu ya. Sudah Bapak Ibu rancang dan buat di Google Calendar, nah bisa tinggal tambahkan. Karena di sini saya belum buat, misalnya saja saya coba tambahkan yang ada saja ya. Mungkin hari libur ini ya mungkin. Tinggal klik kalendernya yang sudah dibuat, kita klik sisipkan. Oke, sudah masuk ya. Nah, untuk mengatur agar ini tidak ada di atas, ada di bawah, ini ada tempat kosong atau space kosong, ini kita geser aja. Oke, drag, taruh di sebelahnya. Sehingga tampilannya lebih bagus itu ya, tidak ada space yang kosong gitu ya. Kemudian sama, mau mengisi background, silakan pilih gambarnya atau mau dari telusuri, boleh. Apa misalnya? Coklat ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sesuai dengan selera saja ya. Ya, ini hanya untuk mempercantik saja tampilannya ya, biar tidak putih polos ya. Oke, mapnya sudah, kalender sudah, isi tulisan teksnya sudah, kemudian gambarnya, insert gambar sudah juga. Selanjutnya, nah sudah. Jadi di halaman depannya sudah ya. Inilah tampilan depan dari website sekolah kita. Ya, jadi ketika orang sudah berkunjung, udah tahu oh ini SD Negeri 29 Dangin Puri, ini foto sekolahnya, ya gedungnya, foto gedung sekolahnya. Terus ada pengantarnya sedikit, kemudian mapnya kalau ingin mereka tahu oh, di mana sih SD 29 Dangin Puri ya tinggal diklik map ini, nanti mereka bisa oh di sini gitu ya. Dan kalau udah punya kalender, nah, kalender pendidikannya masukkan di sini. Jadi tahu dia kapan belajar, kapan ulangan, kapan libur dan seterusnya. Ya, oke itu untuk yang di halaman home atau halaman depan. Selanjutnya untuk mengisi ke halaman berikutnya ya tinggal klik halaman-halaman yang di atas ini. Saya tentang kami. Oke, tulisan silakan ya mau diatur silakan, mau dirubah sesuai selera boleh. Kalau dibiarkan default seperti ini juga boleh. Oke, kalau dari sini tadi tentang kami. Oke, ya, ada profil sekolah, kemudian ada logo sekolah, kemudian maknanya bisa dijelaskan nanti makna logo sekolahnya, sehingga ketika orang berkunjung itu tahu oh ini logo sekolahnya, maknanya apa saja gitu ya. Visi misi bisa kita isi dan seterusnya ya. Pertama dari profil dulu. Oke, profil sama seperti tadi ya, menyisipkan gambar dan tulisan. Berarti gambar dulu, bisa dari sini. Mau upload kalau sudah punya gambar silakan. Kalau mau ngambil dari Google ya silakan juga boleh. Nah ini dari Drive, dari penelusuran misalnya. Tidak bisa ini. Kalau ada URL-nya boleh ya. Foto ini berarti ngambilnya dari Google Foto ya. Oke, saya ambil dari Drive aja ya. Nah, misalkan ini aja ya. Oke, kemudian kita tambahkan teks, profil sekolah, profil sekolah. Oke. Oke. Oke, kalau ini biar bagus ya, biar tulisannya di sebelah sama seperti tadi kita drag ya, masukkan ke sini. Oke ya, biar lebih pas. Oke, ya biar pas sesuai
ada gambar dan ada ini gambar sekolahnya nanti isi ya, biar lebih pas. Nanti silakan mungkin foto papan nama sekolahnya boleh. Ini judul, karena judul harus lebih besar hurufnya. Dan berikutnya ya. Ya, dirikan dan seterusnya ya, nanti silakan diisi kelengkapannya. Ini juga sama ya, kalau mau diubah gambarnya atau apa namanya backgroundnya gitu ya, silakan disesuaikan dengan selera saja. Ya, silakan atur hurufnya supaya kontras dengan background ya, agar mudah terbaca. Oke, itu misalnya profil sekolah, kemudian logo ya, logo sekolah. Nanti kita tambahkan gambarnya dulu. Karena logo saya ada, tinggal upload, ambil dari ya, kemudian tambahkan teks. Ya, silakan diisi. Ya, jadi isi penjelasannya ini sama biar pas, ini drag ke sini. Ya. Biar rapi, rata kiri kanan. Oke. Warnanya kita ganti. Ya. Oke. Logo. Ini buat lebih besar. Ya, nanti silakan diisi logo sekolahnya apa maknanya, mungkin teratainya, apa sesuai gambar logo sekolah masing-masing ya, nanti silakan diisi. Kemudian tambahkan visi misi. Nah, ini kan bentuknya seperti ini dia. Ke bawah dia ya. Jadi judulnya ketika diklik baru dia akan muncul ya visi misinya. Oke, berarti caranya di sini adalah disisipkan ini kita pilih grup, grup yang dapat diciutkan. Pilih di sini ya. Oke, silakan di sini visi sekolah. Oke, di sini sih silakan apa visinya. Misalnya ini ya. ID mohon izin. Ya. Mungkin volume suaranya bisa dinaikkan sedikit. Oh begitu, nggih. Nggih. Baik. Nggih, di YouTube katanya suaranya terdengar kecil. Oh nggih. Ya, siap. Ya, makasih. Oke, di sini visi misalnya jadi berwawasan global dan nah, misalnya begitu ya. Disesuaikan nanti dengan visi misi sekolahnya masing-masing. Jadi dia akan seperti itu. Dia akan tersembunyi dia ya. Jadi ketika diklik dia baru akan muncul isi bawahnya ya. Itu visi sekolah. Kemudian lanjut berikutnya misi. Ya, nanti silakan diisi teksnya ke bawah. Kemudian tujuan ya. Nah, oke, tujuan sekolah. Oke, sudah visi misi tujuan nanti silakan dilengkapi, ganti background-nya boleh silakan ya. Nah, selanjutnya baru kita tambahkan profil untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Silakan ya. Teks kita tambahkan. Silakan diatur sesuai dengan selera masing-masing ya. Mau huruf seperti apa. Ya, misalnya begitu.
Ini mau diganti misalnya, silakan boleh. Ya, dilanjutkan nanti silakan dilengkapi dengan foto gurunya. Kemudian mulai dari kepala sekolah ya dan seterusnya ya. Caranya sama seperti tadi, kalau gambar pilih di gambar, kalau teks nanti pilih di teks. Ini upload gambar. Kalau nggak salah saya ada fotonya. Oke. Oke, jadi misalnya ini udah tambahkan. Supaya mau ke sebelah sama seperti tadi drag ya. Akan nanti isi penjelasannya di sini, mungkin biodatanya. Tambahkan biodata dari kepala sekolah. Oke, dan seterusnya ya. Yang ada aja. Oke ya. Fotonya, kemudian penjelasan biodata dari kepala sekolah, kemudian lanjutkan dengan guru-gurunya berikutnya. Guru kelas 1 sampai kelas 6, kemudian guru bidang, kemudian tenaga kependidikan, guru seperti TU misalnya ada, tenaga perpustakaan, satpam, cleaning service kalau ada ya. Silakan dimasukkan sehingga orang lain nanti ketika melihat mengenal ini loh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut ya. Selanjutnya setelah guru berarti kegiatan ekstrakurikuler. Caranya sama, berarti tambahkan teks. Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler. Silakan nanti ditata supaya rapi. Dan tambahkan. Nah, berikutnya ya silakan di bawahnya diisi ekstrakurikuler apa yang ada di sekolah tersebut. Ya, tinggal ditambahkan aja gambarnya, kemudian teks seperti tadi. Misalnya ya, tidak ada gambarnya. Semoga masih menyimpan gambar. Mungkin di ini misalnya. Sama, supaya tulisannya mau di sebelah tinggal di drag. Kemudian dikasih penjelasan tentang ekstra yang mau ditambahkan di sini. Silakan ada prestasinya dan lain sebagainya, silakan ditambahkan di sini. Dan seterusnya ya. Kegiatan ekstra-ekstra yang lain. Oke, sudah di bagian halaman kedua tentang kami ya, mulai dari profil, makna logo, visi misi tujuan, profil pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian di ekstrakurikuler. Berikutnya di halaman berikutnya ada galeri ya. Nah, di sini silakan nanti berikan ruang kepada Bapak Ibu gurunya untuk mengupload segala hal yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah ya. Jadi misalnya mengadakan lomba-lomba, punya video pembelajaran, nah bisa dimasukkan di sini ya. Oke, seperti ini misalnya ya. Nah. Jadi kalau menambahkan dari YouTube ya berupa video berarti bisa ambil dari sini YouTube ya. Jadi cukup klik di sini kemudian pastekan linknya ya, link YouTube yang akan dimasukkan ya. Kalau di sini berarti kita ngambil dari channel YouTube yang kita miliki ya. Jadi kalau yang telah diupload ini ya, kalau penelusuran itu kita siapkan dulu link atau URL video yang mau diupload, kita tempelkan di sini.
baru kita searching cari. Ya, kalau yang telah diupload ini berarti kita mengambil dari channel YouTube yang kita miliki. Jadi video apa yang sudah pernah kita upload akan muncul di sini. Misalnya, saya coba tambahkan video ini, video pembelajaran, dia akan muncul di sini. Oke, mau tambah lagi. Pak Edi, mohon izin waktu 7 menit ya. Oke, siap. Oke. Ya. Oke, ya, dan seterusnya ya, kalau mau nambah gambar sama seperti tadi, tinggal klik gambar, upload, nah, nanti akan masuk di sini. Misalnya saya contohkan aja ya. Gambar. Oke, misalnya saya ambil ini, ya akan muncul di sini. Ditambah kalau mau karusel gambar seperti tadi, ya di sini karusel gambar. Kalau mau gambarnya nama satu-satu dan kasih penjelasan, nah, boleh pakai, atau kalau nggak pakai ini, boleh pakai yang ini, ya, yang tema seperti ini. Ya, jadi ini tinggal masukkan gambar, kita bisa namakan teks di bawahnya. Ya, misalnya dari sini upload, tambahkan gambar, nanti isi bawahnya teksnya tentang apa gambarnya tersebut, gitu ya. Mungkin media pembelajaran, gitu ya. Oke, dan seterusnya tambah gambar lagi. Apa misalnya dia. Nah, dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan gambar, bisa tambahkan video. Ya, jadi kalau backgroundnya tidak mau putih, mau lebih berwarna sedikit, ya tinggal dipilih seperti tadi. Ya, dan seterusnya ya. Itu di galeri. Jadi silakan bisa namakan video, bisa namakan foto, bisa juga menambahkan dari slide ya. Misalnya punya Bapak Ibu sudah membuat gambar dalam di slide gitu ya, bisa tinggal pilih di sini slide misalnya. Kita coba kan. Oke, sini ya. Slide-slide yang sudah pernah dibuat akan muncul di sini. Ya. Boleh. Atau misalnya kita ambil dari Drive ya. Slide-nya yang sudah tersimpan di Drive. Ya, dari Drive saya ini. Boleh juga ya. Langsung dari slide tadi juga boleh. Kalau dari sini juga boleh. Misalnya saya cobakan satu. Yang dari slide. Bentar ya. Nah, kebetulan tidak ada ya. Ya, sini tidak ada. Ambil dari sini, slide ya. Ya, misalnya ini. Ya, tinggal disisipkan aja. Nanti akan muncul di sini ya. Boleh ya, boleh. Selain dengan karusel gambar tadi untuk membuat gambar yang ada tampil ke berikutnya, setelah diklik baru tampil gitu ya. Bisa juga dengan slide. Jadi buat di slide dulu, baru nanti dimasukkan. Itu ya. Itu di galeri ya. Selanjutnya dihubungi kami. Ya, silakan mau memasukkan form misalnya di sini boleh. Seperti tadi ya, di sini ada hubungi kaminya, ada ya Google Form-nya misalnya ya. Jadi kita masukkan di sini, kita ambil formulir. Nah, jadi siapkan dulu di Google Form formnya, nanti silakan tinggal di ambil aja, masukkan ke sini. Misalnya saya pakai yang ini ya. Anggap ini form untuk menghubungi ya. Oke, dia akan muncul di sini. Ya, di tengah-tengah tinggal diseret aja biar pas. Taruh di tengah-tengah. Oke, sudah. Terus kalau menambahkan yang seperti tadi, oke, yang di sini ya, yang di bawahnya ini kan ada ya, kan ada WA, Telegram, Facebook, Gmail. Nah, ini kita buatkan tombolnya ya dengan cara menggunakan yang di sini tombol ya, ini ya. Kalau bahasa Inggrisnya dia button ya, button. Tinggal tombol, apa nama tombolnya? Ya tadi email ya. Kemudian masukkan linknya. Jadi masukkan
email sekolahnya di sini. Ya. Ya. Kemudian sisipkan. Oke, jadi ketika nanti diklik maka dia akan terhubung ke email. Ya. Jadi kalau mau buat WA itu jadi silakan sisipkan link WA-nya ya. Kalau mau nambahkan apa lagi di sini? Telegram nanti tambahkan link Telegramnya, Facebook tambahkan Gmail gitu ya. Jadi silakan nanti itu. Nah, kalau mau buat seperti ini tambahan buttonnya ini kembali home ya. Ini untuk menghubungkan saja nanti ya. Sama seperti tadi di tombol ini ya. Jadi tambah di sini tombol misalnya. Home misalnya. Berarti kita harus mengambil link yang ke beranda tadi ya. Ke ini ya, ambil home berarti ke home dia. Ya. Jadi silakan pilih home di sini. Cekan. Nah, tanda. Nanti mau ganti warnanya ya silakan nanti diedit di sini ya, ganti ini home tadi ya. Kemudian mau buat lagi satu yang kembali ya. Kembali karena ini halaman terakhir berarti kembali ke halaman sebelumnya ke galeri ya. Sisipkan. Ya, ada di sini nanti. Tinggal taruh biar rapi, kembali home. Jadi ketika orang klik kembali ini mereka akan kembali ke halaman sebelumnya. Kalau klik home berarti ke halaman awal ya. Itu untuk menambahkan tombol-tombolnya. Oke. Dan lain sebagainya silakan nanti dieksplor ya lebih dalam tentang tombol-tombol yang ada di Google Site ini atau alat-alatnya ya untuk keperluan disesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu masing-masing ya. Tadi halamannya kalau ada sub halaman di dalam apa namanya? Halaman ini juga kita bisa membuat sub halamannya ya. Jadi bisa dibuat sub halamannya dengan cara di sini. Ya. Tambahkan sub halaman. Jadi kalau ada sub halamannya boleh. Misalnya kalau ini tentang kami ini kita anggap sebagai halaman depan, nanti kita tambahkan sub, ada sub profil, ada sub visi, sub misi dan seterusnya boleh ya. Silakan nanti diatur. Di sini tambahkan sub halaman ya. Jadi nanti dia di sini akan memanjang ke bawah. Saya contohkan aja ya. Misalnya di sini kita tambahkan profil. Ya, kita tambah lagi visi. Tambah lagi satu aja. Misi. Nah, oke, otomatis di dalam halaman ini akan ada sub halamannya lagi. Ya, kalau nggak mau buat seperti tadi, gini memanjang ke bawah terus, boleh. Jadi dengan ini jadi klik diklik profil nanti muncul profil, klik visi muncul visi, klik misi muncul misi. Ya, itu untuk menambahkan sub halaman di dalam halaman. Ya. Tapi kalau memang tidak perlu sub halamannya, tidak masalah, tinggal nggak usah diisi ya, cukup di halaman saja. Dibuat halaman-halamannya saja. Itu nanti, nah selanjutnya ini juga kita bisa berkolaborasi ya dengan cara nih dibagikan ya. Silakan tinggal dibagikan ke siapa mau diajak kolaborasi. Kalau mau diajak guru satu sekolah berkolaborasi ya tinggal seperti tadi. Masukkan semua akun belajar teman-teman di sekolah, kemudian klik selesai, baru kita kirim. Di sini tidak ada ya. Ya, nanti silakan tinggal dicari siapa mau diajak berbagi, masukkan di sini, baru nanti dibagikan sehingga dan pastikan akses nanti ya, akses untuk yang menerima itu. Jadi sama seperti yang ditampilkan di drive tadi, apakah dia bisa melihat saja, memberi komentar atau dia bisa mengedit ya. Kalau kita ajak berkolaborasi, tentu aksesnya harus dirubah ke editor ya. Jadi mereka akan bisa mengedit isi dari site ini ya. Oke, setelah semuanya terakhir kalau sudah selesai ini, Bapak Ibu tinggal publikasikan. Oke. Ini silakan mau dibiarkan default seperti ini sesuai dengan dibuat tadi atau mau dirubah silakan ya. Nanti
Kalau dibiarkan seperti ini nanti jadinya website Bapak Ibu alamatnya ini. site.google.com SDN 29 Danginpuri. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal klik publikasikan. Ya. Nah, setelah dipublikasikan apakah masih bisa diedit? Masih ya. Jadi bisa diedit. Silakan nanti Bapak Ibu edit kembali. Setelah diedit, pastikan lagi publikasikan lagi agar editannya itu terpublikasikan lagi ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pembuatan website menggunakan Google Site. Nah, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Utami. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu peserta sosialisasi dan aktivasi akun belajar pada sesi hari ini Kamis 21 Oktober 2021 yaitu SD negeri dan swasta di wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Pasar Timur berdasarkan dengan surat edaran dari Kepala Kadisdikpora Kota Denpasar perihal sosialisasi aktivasi akun belajar ID dengan nomor 800-3699-Dikpora-2021. Di surat disampaikan bahwa kegiatan ini akan mendapatkan sertifikat dengan pola 32 JP, di mana 8 JP dari kegiatan in mengikuti Zoom meeting dan juga atau YouTube, dan kegiatan on melalui Google Classroom sebanyak 24 jam. Jadi di kegiatan penutup ini kami akan izin menyampaikan penugasan. Mungkin bisa dibantu share screen, Pak Agus. Bapak Ibu di layar sudah tampak kegiatan asinkronus yang akan kita lakukan. Yang pertama, seluruh peserta akan diundang bergabung ke dalam Google Classroom berdasarkan akun belajar.id yang disertakan pada form registrasi. Jadi Bapak Ibu yang belum registrasi, silakan registrasi terlebih dahulu, kemudian pastikan menggunakan akun belajar.id-nya. Kemudian yang kedua, peserta dapat mencermati materi pada Google Classroom dan menyampaikan informasi ini kepada seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, mengerjakan penugasan dan pengumpulannya sebelum waktu yang telah disepakati. Dan yang keempat, mengerjakan uji kompetensi. Selanjutnya, tugas Bapak Ibu itu ada di layar, bisa di screenshot Bapak Ibu. Itu batas waktu pengumpulannya 31 Oktober 2021. Ada screenshot download akun, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dari rekan-rekan satu sekolahnya untuk mengerjakan penugasan ini. Kemudian ada kegiatan download daftar user dan memastikan admin belajar ID menjawab uji kompetensi. Jadi di terakhir ada uji kompetensi. Ini bisa di screenshot Bapak Ibu. Selanjutnya. Ya, untuk penugasannya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin terkait kegiatan asinkronusnya. Jadi baru sebagian mungkin yang saya undang ke dalam Google Classroom kemarin malam, karena mungkin baru ada beberapa yang sudah mengisi form registrasi di tampilan ini, ya, dan ada mungkin yang belum, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti malam ini saya akan undang kembali masuk ke dalam Google Classroom, di mana di tampilan Google Classroom-nya Bapak Ibu di sini sudah kami siapkan materi-materi dan dokumen-dokumen terkait dengan aktivasi pertanyaan mengenai akun belajar.id, termasuk Bapak Ibu bisa mengecek berapa persentase aktivasi akun pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait pertanyaan mungkin Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekannya di sekolah ada yang bertanya mengenai akun belajar.id, di sini juga sudah kami sediakan di Google Classroom, dan kami berharap Bapak Ibu baik itu admin ataupun guru nanti bisa berkolaborasi ya untuk menyelesaikan tugas ini, gitu, di mana tentu Bapak Ibu tidak semua akun admin, jadi misalkan kalau Bapak Ibu adalah akun guru, nanti bisa berkoordinasi dengan akun admin untuk screenshot download akunnya seperti yang sudah kami paparkan tadi, kemudian membagikan akun guru ke siswa mungkin lewat grup chat dan lain sebagainya, mereset password dan sebagainya. Nah, ini bisa berkolaborasi di sekolahnya untuk
meningkatkan aktivasi siswa, akun pembelajaran siswa dan juga guru tentunya. Itu. Kalau dari persentase aktivasi akun guru sebenarnya sudah cukup banyak ya, Bu Ami ya. Kalau kita lihat dari persentase, hanya saja mungkin akun siswa yang belum kita optimalkan. Jadi mari kita bersama-sama membentuk tim, nanti kita bisa aktivasi untuk akun siswanya seperti itu. Dan apabila dan yang terakhir ini untuk uji kompetensi. Nah, untuk uji kompetensi juga sudah kami sediakan, nanti linknya ada di sini di Google Classroom di bawah di sini. Untuk uji kompetensi ini hanya diisi oleh pemilik akun admin. Jadi kepala sekolah atau admin operator. Ya, jadi Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini itu nanti bisa mengirimkan screenshot, jadi mendampingi ya, jadi bisa mendampingi, kan Bapak Ibu yang mendengarkan sosialisasi ini mungkin ada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah tidak hadir, bisa mendampingi mengisi uji kompetensi dan men-screenshot hasil uji kompetensinya itu yang dikirimkan. Nah, nanti untuk form pengumpulan tugasnya sudah kami sediakan juga di sini, nanti akan kami sisipkan di sini ya berupa Google Form. Nah, itu nanti foto itu diupload terlebih dahulu ke dalam Google Drive. Nah, lalu linknya dibagikan untuk semua yang ada di linknya di-share secara publik yang ditautkan ke dalam Google Form. Nah, kolaborasi ini silakan Bapak Ibu bisa lakukan selama 1 minggu ke depan sampai akhir bulan ini 31 Oktober 2021. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait penugasan ataupun kendala aktivasi, kami siap mendampingi Bapak Ibu baik itu dari chat grup Telegram ataupun chat WA pribadi seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya terkait penugasan ini, mungkin bisa disampaikan sebelum kami tutup dengan pantun di akhir sesi, ya Bu Ami. Ya. Kami mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkenan sampai akhir ya Pak Agus ya, Pak Edi. Betul. Masih setia 92 partisipan di room ini. Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait penugasan silahkan open mic atau mungkin raise hand. Baik, belum ada respon Pak Agus. Mungkin nanti di Telegram ya atau di chat pribadi. Ya. Untuk link presensi juga sudah kami setting di Classroom. Nanti akan muncul mungkin dalam waktu dekat. Di sini sudah disetting pukul 17.00. Nanti akan bisa diakses di Google Classroom. Dan juga kami akan kirim juga linknya di grup Telegram. Jadi untuk hari ini yang mengisi presensi adalah Bapak Ibu guru SD negeri dan swasta di wilayah Denpasar Utara dan Denpasar Timur. Nah, seperti itu. Nah, baik, mari sama-sama kita tutup hari kegiatan ini. Mungkin Bu Ami kita tutup dengan pantun. Ya, ini pantun dari Bapak Dirjen. Iya, Bapak Iwan Syahril. Dia adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemdikbudristek Dikti. Ya, mohon izin Bapak Ibu menyampaikan pantun yang dibuat oleh Bapak Iwan Syahril pada peluncuran pelatihan admin Belajar.id di awal bulan September kemarin ya. Jadi begini pantunnya. Di malam senja dimeramaikan oleh rombongan parade. Bulan dan bintang menerangi angkasa. Mari kita aktifasi akun belajar.id, transformasi pembelajaran digital bagi penerus bangsa. Sang fajar terbit di pagi yang cerah, cahayanya yang hangat buat kita berseri-seri. Semangat guru Indonesia pantang menyerah, wujudkan digitalisasi yang hebat untuk seluruh anak negeri. Di tanah lapang, anak-anak bersorak. Gembira bermain kejar-mengejar. Mari melangkah dan terus bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada semua tim yang membantu pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini secara teknis ada kekurangan, dan untuk rekaman nanti kami akan share juga linknya pada GC dan melalui link YouTube seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu
tim yang masih ada, mungkin ada yang ingin sampaikan, kembalikan kepada Bu Ami selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Edi Pariawan, ada yang ingin disampaikan? Cukup. Cukup. Ibu Widya? Cukup, Bu Putu. Baik, Ibu Dewi Gita? Cukup. Baik, saya mohon izin spotlight semua ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya kami komunitas Belajar ID Kota Denpasar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak PLT Kadisdikpora Kota Denpasar, Bapak Dr. Insinyur Igusti Ngurah Edi Mulya, SE MSI, beserta staf dan jajaran, dan terutamanya Bapak PLT Kepala Bidang Ketenagaan, Bapak Inyoman Suryawan, ST, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bergerak dan berbagi di Kota Denpasar dalam digitalisasi pendidikan. Kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa kehadiran Bapak Ibu yang setia dari jam 1 sampai jam 5 ini, tanpa solidaritas dari tim kami di komunitas Belajar ID. Kami mohon maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung dari sebelumnya di grup Telegram belum kami balas chatnya, kami mohon maaf. Dan kami juga mohon maaf apabila selama penyampaian tadi ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Semoga kedepannya kami masih bisa menjadi keluarga Bapak dan Ibu, karena ini baru sesi 1 Bapak Ibu. Percayalah bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut dengan kegiatan fitur-fitur lainnya, dan kami akan menyesuaikan dengan kalender pendidikan di Kota Denpasar, sehingga kita akan bisa mengisi waktu luang untuk melakukan pengembangan diri, sehingga nanti kita bisa mengimbaskan ke teman-teman dan bisa juga diaplikasikan ke peserta didik, sehingga harapan dari pemerintah menghasilkan profil pelajar Pancasila, itu juga digitalisasi pendidikan bisa terwujud. Karena tadi kita awali dengan doa, maka di penutup ini kita juga akan tutup dengan doa, berucap syukur kepada Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan tatap maya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tumbuh bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam sewaka dharma, salam merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Kami persilakan untuk live meeting. Bapak Ibu, untuk link absensi sudah kami informasikan di Telegram maupun di Google Classroom ya. Dan absensi hari ini kami khususkan untuk SD negeri dan swasta wilayah Denpasar Utara dan juga Denpasar Timur. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk live meeting. Terima kasih kembali Pak Edi Junaidi ya. Bapaknya dari awal. Mungkin bisa end meeting for all, Agus. Kita stop recording. Oke. Izin live.